Ibu kandungku memberiku uang bekal sebesar 1 miliar rupiah. Aku diam-diam mengubahnya menjadi emas dan menyimpannya. Ibu mertuaku menghasut suamiku untuk mengambil kartu ATM-ku demi membeli rumah untuk adik iparku. Sampai pada saat pembayaran, saldo yang muncul adalah nol, dan seluruh keluarga suamiku pun mati kutu. Begitu mesin EDC mengeluarkan bunyi bip yang kering, seisi ruang transaksi itu langsung hening. Di layar muncul sebaris tulisan singkat, saldo tidak cukup. Aku masih ingat dengan jelas momen itu. Ibu mertuaku, yang sedang berdiri di sebelah meja penandatanganan kontrak, mendadak kaku seolah baru saja salah menginjak anak tangga. Suamiku, Budi, memegang kartu ATM di tangannya, wajahnya perlahan memucat. Adik iparku, Andi, menatap layar mesin dengan nanar, bibirnya komat kamit tanpa bisa mengeluarkan suara. Dan aku, yang seharusnya menjadi orang paling panik, justru hanya duduk tenang di kursi dekat jendela kaca, memegang segelas air putih sambil memandangi wajah-wajah yang mulai berubah warna. Seorang staf properti dengan sopan angkat bicara, "Bapak, Ibu, mohon diperiksa kembali. Mungkin kartunya salah." Suamiku menelan ludah dengan susah payah. "Tidak mungkin salah. Kartu ini yang benar." Ia menyerahkan kartu itu lagi kepada staf perempuan tersebut. Mesin digesek sekali lagi, dan tetap saja angka 0 yang dingin muncul di tengah layar. Aku menunduk melirik jam di tanganku. Pukul 10.15 pagi. Tepat seperti yang telah kuperhitungkan. Namun, untuk menceritakan sampai ke bagian ini, kita harus mundur ke hampir setahun yang lalu. Hari saat aku menikah, namaku Maya. Waktu itu usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan material bangunan di Jakarta. Pekerjaan stabil, pendapatan cukup, tidak kaya raya tapi lebih dari cukup untuk membiayai diriku sendiri. Suamiku bernama Budi. Ia 3 tahun lebih tua dariku. Saat pertama kali kami berkenalan, Budi adalah tipe pria yang mudah membuat orang lain bersimpati. Bicaranya lembut, rajin, dan tahu cara memerhatikan orang lain. Hal yang paling membuatku salut adalah betapa baktinya ia kepada orang tua. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat itu. Keluarganya tinggal di daerah pinggiran Jakarta. Rumahnya tidak mewah tapi juga tidak bisa dibilang susah. Ayah mertuaku, Pak Santoso, adalah orang yang pendiam, sepanjang tahun sibuk dengan kebunnya yang luas. Ibu mertuaku, Bu Wati, memiliki sebuah warung kelontong di pasar. Budi punya seorang adik laki-laki bernama Andi, yang 7 tahun lebih muda darinya. Sejak pertemuan pertama, aku sudah menyadari ada sesuatu yang cukup istimewa di keluarga ini. Segalanya tampak berpusat pada Andi. Saat makan malam pertama kali di rumah mereka, Bu Wati mengambil semua lauk pauk terbaik ke dalam piring anak bungsunya. Hari itu, aku pikir aku hanya terlalu sensitif. Tapi kemudian, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat pun masih sama. Pernah sekali Andi menghilangkan ponsel yang baru dibelinya. Bu Wati hanya tertawa ringan. Namanya juga anak muda, siapa sih yang tidak pernah teledor? Sebulan setelahnya, Budi tidak sengaja merusakkan mesin bor milik bengkelnya. Ibunya menghela napas sepanjang sore, "Kerja itu harus hati-hati, nak." Aku yang mendengarnya hanya tersenyum. Di keluarga manapun, pasti ada cerita lebih menyayangi anak yang satu dibandingkan yang lain. Selama semua bisa hidup rukun, itu sudah cukup. Di hari pernikahan, ibuku memanggilku ke kamar. Ia meletakkan sebuah buku tabungan di hadapanku. Awalnya kukira hanya dokumen biasa. Sampai aku melihat angka di dalamnya, aku terkejut. 1 miliar rupiah. Tanganku gemetar. "Bu, kenapa sebanyak ini?" Ibu menatapku lama. "Ayahmu meninggal lebih awal. Selama ini, ibu menjual tanah warisan di kampung untuk mengumpulkan uang ini. Ibu simpan saja untuk masa tua. Ibu punya uang pensiun. Ini bekal untukmu." Tenggorokanku tercekat. Dari kecil hingga dewasa, ibuku tidak pernah bercerita berapa banyak tabungan yang ia miliki. Gaya hidupnya begitu sederhana hingga aku selalu mengira ia tidak punya uang lebih. Hari itu, ibuku hanya menambahkan satu kalimat. "Uang ini untuk peganganmu, nak. Kamu boleh membantu orang lain saat mereka butuh. Tapi jangan sampai kamu sendiri tidak punya jalan keluar." Saat itu aku tersenyum, mengira ibu terlalu khawatir. Aku akan menikahi pria yang kupercaya. Aku akan memiliki keluarga baru.
Aku tidak pernah menyangka kalimat itu akan terus terngiang di benakku berbulan-bulan kemudian. Setelah menikah, aku menyimpan seluruh uang itu di rekening pribadiku. Aku tidak menyembunyikannya dari suamiku. Budi tahu, tapi aku juga menegaskan bahwa ini adalah uang pemberian ibuku. Aku belum berencana menggunakannya untuk apapun. Budi mengangguk cepat. Uangmu, ya kamu yang simpan. Saat itu hatiku lega. Setidaknya ia menghormati keputusanku. Kehidupan setelah menikah cukup damai. Kami menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor, dan setiap akhir pekan pulang mengunjungi rumah orang tua Budi. Segalanya berjalan begitu normal hingga aku nyaris lupa dengan buku tabungan itu. Sampai pada suatu malam, saat kami sekeluarga sedang makan, Andi tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berkata ingin menikah. Sontak seluruh keluarga bergembira. Bu Wati tersenyum hingga matanya menyipit. Wah, bagus sekali itu. Andi menggaruk kepalanya. Tapi pihak perempuan minta punya rumah sendiri. Suasana di meja makan sedikit meredup. Ayah mertuaku terdiam. Budi juga berhenti mengambil lauk. Sebuah rumah di Jakarta saat itu bukanlah hal sepele. Andi bekerja sebagai wiraniaga. Gajinya hanya cukup untuk biaya hidup, tabungannya pun entah ada berapa. Bu Wati duduk menghitung sejenak lalu menghela napas. Biar ibu cari cara. Kupikir ceritanya akan berhenti di situ. Tapi sejak hari itu, apa yang disebut mencari cara oleh ibu mertuaku mulai muncul di mana-mana. Dalam setiap jamuan makan, dalam setiap panggilan telepon, dalam setiap kunjungan ke rumah. Ia membahas harga rumah, membahas soal pernikahan, membahas masa depan Andi. Lalu suatu malam saat aku sedang mencuci piring di dapur, ia masuk dengan suara sangat lembut. Maya, nanti kalau ada rezeki, tolong bantu adikmu, ya, nak. Aku tersenyum. Kalau memang dibutuhkan dan sesuai kemampuan, Maya pasti bantu, Bu. Ia mengangguk, tapi tatapan matanya saat itu membuatku sedikit tidak nyaman, seolah ia sedang menimbang-nimbang sesuatu. Beberapa minggu setelahnya, Budi mulai bertanya tentang rekeningku. Awalnya hanya pertanyaan biasa. Kamu masih simpan buku tabungannya? Bunga bank sekarang berapa? Disimpan di bank mana? Aku tidak banyak berpikir. Sampai pada suatu malam yang lain, Budi duduk termenung lama di balkon. Ia menghabiskan rokok sebatang demi sebatang. Sejak kami menikah, jarang sekali aku melihatnya seperti itu. Saat masuk ke dalam rumah, ia menatapku. Maya, nanti kalau Andi beli rumah, apa kamu bisa pinjamkan dia sedikit uang? Aku meletakkan gelas air di meja. Berapa? Sekitar 1 miliar. Aku tertawa karena mengira ia bercanda, tapi Budi tidak tertawa. Di luar jendela, angin malam bertiup kencang menggerakkan tirai. Ruangan mendadak menjadi senyap. Aku menatap suamiku, ia juga menatapku, dan untuk pertama kalinya setelah menikah, aku menyadari ada sebuah jarak yang sangat besar di antara kami yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Tepat saat itu, ponsel Budi bergetar. Layarnya menyala, nama penelepon terlihat jelas, Ibu. Begitu Budi mengangkat telepon, raut wajahnya langsung berubah. Aku berdiri hanya beberapa langkah darinya, tapi masih bisa mendengar suara ibu mertuaku yang cukup keras dari seberang. Kamu sudah bicara sama Maya? Budi melirik ke arahku. Iya, Bu. Ini lagi bicara. Ya sudah, bicarakan yang jelas. Kita ini kan satu keluarga, apa yang perlu ditahan-tahan? Aku diam-diam kembali ke meja makan, menuang segelas air lagi. Suara dari seberang telepon terus berlanjut. Andi sebentar lagi menikah. Urusan rumah itu urusan besar, nanti kalau adiknya sudah mapan, kalian sebagai kakak juga tidak perlu khawatir lagi. Budi hanya menggumamkan ia beberapa kali lalu menutup telepon. Di dalam apartemen hanya terdengar detak jam dinding yang teratur. Ia duduk di kursi di hadapanku. Kamu jangan banyak pikiran sayang. Aku cuma tanya saja. Aku sedang mendengar. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Kalau aku setuju meminjamkan 1 miliar, apa jaminannya uang itu bisa kembali? Budi sedikit kaku. Kan kita keluarga. Keluarga pun harus punya rencana. Mas. Andi masih muda. Justru karena masih muda, dia harus belajar menanggung tanggung jawabnya sendiri. Suasana menjadi berat. Budi tidak berdebat lebih lanjut,
tapi raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan yang jelas. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku tapi nyaris tidak bisa tidur. Sejak dulu, aku tidak pernah pelit dengan keluarga suami. Ayah mertua sakit pinggang, aku belikan obat. Ibu mertua masuk rumah sakit untuk operasi katarak, aku izin dari kantor untuk mengantarnya. Andi sempat menganggur beberapa bulan, aku bahkan berinisiatif memberinya sedikit uang saku. Tapi memberikan 1 miliar rupiah adalah soal yang sama sekali berbeda. Itu adalah seluruh harta yang disisihkan ibuku untukku, uang hasil jerih payahnya selama puluhan tahun. Teringat rambut ibuku yang mulai memutih, setiap kali ke kebun memunguti setiap buah yang jatuh, hatiku terasa berat. Keesokan paginya, aku mampir ke rumah ibu. Ia sedang duduk memilah sayuran di teras. Melihatku, ia sedikit heran. Jam segini kan harusnya di kantor. Aku duduk di kursi plastik di sebelahnya. Kami berdua memilah sayuran sambil bercerita. Aku menceritakan secara singkat tentang keinginan Andi membeli rumah. Ibu terdiam cukup lama. Sehelai daun layu di tangannya diremas lalu dibuang ke tempat sampah. Kamu sudah ada rencana mau pakai uang itu? Belum, Bu. Kalau begitu, tetap pada rencanamu. Aku tersenyum. Ibu takut aku pinjamkan, ya? Uang yang dipinjamkan tidak menakutkan. Ibu mengangkat wajahnya menatapku. Yang menakutkan adalah ketika orang lain menganggap itu sudah menjadi kewajibanmu. Aku tidak menjawab, karena aku sendiri mulai merasakan hal itu. Hari-hari berikutnya, cerita tentang membeli rumah muncul dengan frekuensi yang lebih padat. Bu Wati menelepon Budi hampir setiap hari. Kadang mengeluh harga rumah naik, kadang bercerita pihak perempuan sudah mendesak untuk menikah, kadang menyebutkan Andi stres sampai tidak bisa tidur. Suatu sore di akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul untuk makan. Baru duduk di meja makan 10 menit, Bu Wati sudah menghela napas. Zaman sekarang, harus punya rumah dulu baru bisa dapat istri. Kasihan anak muda zaman sekarang. Ayah mertua diam-diam mengambil sepotong ikan. Andi duduk menunduk. Budi juga tidak berkata apa-apa. Aku tahu semua orang sedang menungguku angkat bicara, tapi aku hanya melanjutkan makan. Di akhir makan, Bu Wati meletakkan mangkuknya. Maya, ibu mau tanya jujur, ya? Iya, Bu. Kalau Andi pinjam uang untuk beli rumah, kamu bisa bantu? Aku menatapnya, suaraku tetap lembut. Maya perlu tahu dulu, Bu, bagaimana rencana pengembaliannya. Bu Wati tertawa. Utang apa? Kita kan keluarga. Maya cuma ingin semuanya jelas, Bu. Senyum di bibir Bu Wati sedikit kaku. Andi buru-buru menyela. Kakak tenang saja, aku pasti akan kerja keras. Kamu perkirakan berapa lama bisa mengembalikannya? Adik iparku itu ragu-ragu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin Andi sendiri pun tidak tahu. Makan malam berakhir dalam suasana canggung. Dalam perjalanan pulang, Budi mengemudi dalam diam untuk waktu yang lama. Sampai di lampu merah, ia baru angkat bicara. Kamu membuat ibu sedih. Gara-gara kamu tanya rencana pengembalian, padahal mereka sudah susah. Aku menoleh menatapnya. Kesulitan adalah alasan untuk meminjam uang, bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Budi mencengkeram setir. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak menjawab. Di luar kaca mobil, deretan kendaraan terus melaju di bawah lampu kota. Aku tiba-tiba menyadari, di antara aku dan suamiku mulai muncul keheningan yang semakin panjang. Sebulan kemudian, Andi mengabarkan telah menemukan rumah yang cocok. Sebuah rumah mungil di dalam komplek perumahan baru. Harganya lebih dari 3 miliar rupiah. Bu Wati begitu gembira sampai menelepon semua kerabat. Rumahnya bagus sekali, tinggal bayar saja. Aku yang mendengarnya terkejut. 3 miliar bukanlah angka yang kecil. Keluarga suami berhasil mengumpulkan sekitar 1,5 miliar, masih kurang sangat banyak. Malam itu, saat aku bersiap-siap tidur, Budi membawa setumpuk berkas. Coba kamu lihat, aku membukanya. Isinya informasi rumah, foto, denah, dokumen, bahkan jadwal pembayaran. Semuanya disiapkan dengan sangat rapi, seolah mereka sudah yakin akan bisa membelinya. Aku menutup map itu. Mas kasih ini ke aku untuk apa? Biar kamu tahu ini kesempatan yang bagus. Lalu, Budi menarik napas dalam-dalam.
Aku pikir kalau kamu bantu, semuanya akan lebih mudah. Aku menatapnya lama. Mas mau aku pinjamkan atau berikan begitu saja? Pertanyaan itu membuat Budi terdiam, karena ia sendiri paham perbedaan di antara keduanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur saling membelakangi. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak, tidak ada yang bicara lagi. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari beberapa hal aneh. Budi sering menanyakan informasi yang sangat detail tentang rekening bankku. Suatu hari ia tanpa sengaja menyinggung soal kata sandi ponselku, hari lain ia bertanya aplikasi mobile banking apa yang kugunakan. Awalnya aku pikir ia hanya penasura. Tapi suatu pagi saat bersiap-siap berangkat kerja, aku menemukan dompetku terbuka. Semuanya masih utuh, uang tunai masih cukup, kartu-kartu bank masih di tempatnya, hanya saja posisi salah satu kartu ATM-ku terbalik dari kebiasaanku. Sebuah perasaan yang sulit digambarkan tiba-tiba menjalari tulang punggungku. Malam itu aku tidak berkata apa-apa, hanya diam-diam mencatatnya dalam hati. 3 hari kemudian, aku sengaja meninggalkan dompet di atas meja lalu masuk ke kamar mandi. Ketika aku keluar, Budi baru saja beranjak dari sofa, ia memegang ponselnya, wajahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dompet itu sudah bergeser beberapa sentimeter dari posisi semula. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan mengabaikannya. Tapi kali ini, firasatku semakin kuat. Aku mulai memeriksa kembali seluruh rekeningku. Uang masih utuh, tidak ada transaksi aneh. Aku menghela napas lega, mungkin aku sudah berburuk sangka pada suamiku. Tapi tepat saat itu, sebuah pesan baru dari bank muncul di ponselku, memberitahukan adanya pembaruan informasi keamanan akun. Waktu pengiriman, 2 menit yang lalu, aku tertegun. Karena aku sama sekali tidak melakukan tindakan apapun. Ponsel di tanganku tiba-tiba terasa berat. Aku segera membuka aplikasi mobile banking. Layar meminta konfirmasi ulang informasi login. Di sudut bawah, muncul tulisan kecil. Akun baru saja diakses dari perangkat baru. Aku mengangkat kepala. Budi sedang duduk di ruang tamu, asik menonton televisi, suara acara komedi masih terdengar riuh. Sementara itu, tanganku terasa dingin. Aku mengklik bagian riwayat login. Sebuah alamat perangkat asing muncul tepat di depan mataku, dan waktu loginnya hanya berselang 3 menit dari sekarang. Aku duduk membeku di tepi ranjang. Di luar ruang tamu, suara televisi masih riuh menyiarkan acara komedi akhir pekan. Budi tertawa mengikuti salah satu adegan di layar. Suara tawanya terdengar begitu alami. Semakin alami, semakin dingin hatiku. Aku bukan tipe orang yang suka mencurigai orang lain. Bekerja sebagai akuntan selama bertahun-tahun membuatku terbiasa melihat angka sebelum menyimpulkan sesuatu. Tapi kali ini, buktinya ada di depan mata. Seseorang baru saja mengakses akunku. Dan dalam rentang waktu itu, hanya ada satu orang lain di dalam rumah. Aku menarik napas dalam-dalam lalu mematikan ponsel. Tidak bertanya, tidak mengonfrontasi, tidak membuat keributan. Karena aku tahu betul satu hal. Jika hari ini aku bertanya, jawabannya kemungkinan besar adalah sebuah penjelasan yang terdengar sangat masuk akal. Tapi jika aku diam, mungkin aku akan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam itu, aku berbaring di sebelah suamiku dengan mata terbuka lebar. Sekitar pukul 3 pagi, Budi berbalik badan. Ia menarik selimut untukku seperti kebiasaannya. Tindakan itu membuat hatiku mencelos. Pria ini pernah terjaga semalaman saat aku demam, pernah menempuh jarak lebih dari 10 km hanya untuk membeli kue yang kuinginkan, pernah duduk di lorong rumah sakit semalaman penuh saat ibuku dirawat. Jika ada yang bilang ia orang jahat, aku tidak akan percaya. Tapi orang baik pun bisa membuat kesalahan, terutama ketika berdiri di antara keluarganya dan keluarga istrinya. Keesokan paginya aku izin tidak masuk kerja setengah hari. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke bank. Petugas bank memeriksa dengan cepat. Memang benar ada perangkat baru yang masuk ke akunku. Beruntung belum ada transaksi yang terjadi. Aku meminta untuk mengubah semua informasi keamanan. Kata sandi baru, kode otentikasi baru, perangkat verifikasi baru. Setelah semua selesai, aku baru merasa sedikit lebih lega. Keluar dari bank, aku menelepon ibu. Ia sedang menyiram tanaman di depan rumah.
Mendengar suaraku, ia langsung bertanya, "Ada apa?" Aku tertawa. Dari kecil sampai besar selalu begitu. Cuma dengar napas beda sedikit saja, ibu sudah tahu. Aku menceritakan semuanya. Di seberang telepon, ibu terdiam lama, suara air dari selang masih terdengar mengalir. Akhirnya, ibu bertanya, "Kamu mau bagaimana?" Maya belum tahu. Kalau begitu, jangan buru-buru melakukan apapun. Ibu tidak marah? Marah buat apa? Suara ibu terdengar tenang. Bisa jadi suamimu sendiri juga sedang tertekan. Aku tertegun. Karena sejujurnya, sejak mengetahui hal ini, aku hanya berpikir tentang bagaimana aku telah dikhianati. Aku tidak pernah berpikir bahwa Budi mungkin juga sedang terseret ke dalam situasi yang sulit. Sore itu, aku pulang lebih awal. Begitu membuka pintu rumah, aku sudah mendengar suara tawa. Ibu mertuaku sedang duduk di ruang tamu, di sebelahnya ada Andi. Di atas meja tersaji berbagai macam buah dan kue. Melihatku pulang, Bu Wati tersenyum cerah. "Maya sudah pulang? Sini, nak, ibu mau bilang." Aku meletakkan tasku. "Iya, Bu, Andi baru lihat rumah bagus sekali." Adik iparku langsung membuka ponselnya. Puluhan foto muncul. Rumah baru, cat baru, interior baru, balkon luas, halaman depan ada tempat untuk parkir mobil. Bu Wati menatapnya dengan mata berbinar. "Lihat, nak, nanti kalau punya anak juga lega." Aku tersenyum tipis. "Bagus sekali, Bu." Andi bersemangat. "Pemiliknya sedang butuh uang, jadi harganya bagus." "Kak, berapa?" "Lebih dari 3 miliar." Bu Wati dengan cepat menyahut. Katanya beberapa hari lagi sudah ada yang mau kasih uang tanda jadi. Mendengar itu, aku mulai paham. Pertemuan hari ini bukan kebetulan. Benar saja, setelah beberapa menit berbicara tentang rumah, topik dengan cepat beralih ke uang. "Keluarga kita sudah kumpulkan hampir 2 miliar, kata Bu Wati sambil mengupas jeruk. Suaranya sangat alami, tinggal kurang sedikit lagi. Aku menyesap teh. "Wah, bagus dong, Bu." "Iya, tinggal kurang sekitar 1 miliar lebih." Kalimat itu selesai diucapkan, dan seluruh ruangan mendadak hening. Bahkan Andi berhenti menggulir ponselnya. Aku tahu apa yang mereka tunggu, tapi aku tetap duduk diam. Beberapa detik kemudian, Bu Wati tertawa. "Kalau kurang sama orang luar kan susah. Kalau kurang sama keluarga sendiri pasti lebih gampang." Aku menatapnya. Maya justru berpikir, urusan uang, semakin keluarga harus semakin jelas, Bu. Senyum di wajahnya agak menegang. Suasana mulai canggung. Tepat saat itu, ayah mertuaku masuk dari halaman. Ia meletakkan topi kapingnya di atas meja. Bicara uang lagi, Bu Wati mengerutkan kening. "Bapak kalau tidak mau ikut pusing ya sudah." Ayah mertua menarik kursi dan duduk. "Pusing juga harus sesuai kemampuan." Andi langsung menunduk. Bu Wati menghela napas berat. "Bapak ini selalu begitu. Apa aku salah? Anak mau menikah, memang. Tapi urusan rumah itu seumur hidup, tidak bisa memaksa orang lain menanggungnya." Untuk pertama kalinya, aku melihat ayah mertuaku bicara setegas itu. Bu Wati tidak bicara lagi, tapi wajahnya terlihat masam. Malam itu, setelah semua orang pulang, Budi baru angkat bicara. "Ayah membuat ibu sedih." Aku tertawa. Aku justru merasa ayah benar. Budi duduk terdiam. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, "Kamu benar-benar tidak mau bantu Andi?" "Bantu boleh. Kenapa harus selalu menolak?" Aku menatap suamiku. "Kamu pikir 1 miliar itu uang kecil?" "Tidak kecil. Kalau begitu, jika aku pinjamkan, apa kamu bisa jamin uang itu kembali?" Budi terdiam. Aku melanjutkan. "Kalau nanti aku butuh uang untuk biaya pengobatan ibuku, bagaimana? Kamu akan urus. Dengan cara apa?" Pertanyaan itu membuatnya tercekat, karena ia sendiri tidak punya jawaban. Sejak hari itu, suasana di keluarga mulai berubah. Bu Wati tidak lagi menyebutkan secara langsung, tapi sindiran-sindiran semakin sering terdengar. "Punya uang tapi tidak mau bantu keluarga, sayang sekali. Orang kaya dan orang susah memang beda cara berpikirnya. Nanti kalau sudah tua baru tahu betapa pentingnya saudara." Kalimat-kalimat itu selalu diucapkan dengan sangat halus, begitu halus sehingga jika aku bereaksi, aku akan terlihat sensitif. Tapi siapapun yang mendengar pasti tahu itu ditujukan kepada siapa. Suatu sore di akhir bulan,
Saat aku sedang memasak, telepon berdering. Itu Ratna, sahabatku semasa kuliah yang bekerja sebagai petugas kredit di sebuah bank. Begitu aku mengangkat, ia langsung bertanya, "Maya, kamu mau mengajukan pinjaman?" Aku terkejut. "Tidak." "Kenapa? Lalu siapa yang barusan bertanya kepadaku tentang batas kreditmu?" Aku terdiam. "Siapa yang bertanya?" "Suamimu. Katanya mau bantu istri mencari informasi." Aku merasa aneh, makanya aku telepon kamu. Spatula di tanganku nyaris jatuh ke lantai. Darah di tubuhku seakan melambat. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di dapur. Bau kuah sayur di atas kompor mulai tercium, airnya mendidih dan meluap ke tepi panci. Tapi aku tidak lagi memperhatikannya. Malam itu, Budi pulang terlambat. Ia masuk ke rumah dengan raut lelah. Aku tetap menyajikan makan malam seperti biasa, masih bertanya apakah ia mau tambah sayur, masih mengambilkan handuk untuknya. Semuanya normal, hanya saja di dalam hatiku muncul perasaan yang sangat aneh, seperti orang yang berdiri di atas jembatan kayu tua. Setiap langkah terdengar derit di bawah kaki, belum runtuh, tapi juga tidak lagi kokoh. Sekitar tengah malam, ketika Budi sudah tidur lelap, ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur tiba-tiba menyala. Sebuah pesan baru muncul, layar kunci belum sempat mati. Sebaris tulisan singkat terlihat jelas di mataku. "Ibu baru tanya ke broker, kalau bisa dapat kartunya Maya, akhir pekan ini langsung tanda tangan kontrak." Aku terpaku. Ruangan gelap gulita, ponsel itu masih di sana, dan jantungku berdebar begitu kencang seolah aku bisa mendengar setiap detaknya di keheningan malam. Tepat saat itu, ponsel bergetar lagi, pesan baru terus muncul. Kali ini pengirimnya adalah Andi. Aku menatap tajam ke layar ponsel yang bersinar dalam kegelapan. Pesan itu terpampang sangat jelas. "Mas, tolong bantu aku kali ini. Setelah menikah, nanti aku pikirkan lagi." Tepat di bawahnya adalah balasan dari Budi yang dikirim sebelumnya. "Biar Mas yang urus." 4 kata sederhana itu membuat hatiku semakin dingin. Aku duduk tak bergerak di ranjang, di samping Budi yang masih tidur lelap. Cahaya samar dari layar ponsel menyinari wajahnya. Masih wajah yang sama yang kulihat setiap hari. Masih pria yang pernah terjaga semalaman merawat ibuku di rumah sakit. Masih pria yang pernah menerobos hujan untuk menjemputku pulang kerja. Namun, saat ini aku merasa begitu asing. Yang membuatku sakit bukanlah soal uang, melainkan cara semua orang membicarakan hartaku seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Aku perlahan meletakkan ponselnya kembali ke tempat semula, lalu berbaring dengan mata terbuka menatap langit-langit hingga pagi. Keesokan harinya, aku tetap berangkat kerja seperti biasa. Aku tidak menyinggung soal pesan itu. Tidak bertanya pada suami, tidak menunjukkan sikap apapun. Aku ingin tahu sampai di mana semua ini akan berlanjut. Sekitar pukul 10 pagi, telepon berdering dari ibu mertuaku. Aku sedikit terkejut karena ia jarang sekali meneleponku langsung di jam kerja. "Maya, nak." "Iya Bu, ada apa?" "Akhir pekan ini kosong tidak?" "Sepertinya iya, Bu. Kalau begitu pulang ke rumah makan-makan ya. Ibu masak kesukaanmu." Suaranya terdengar lebih ceria dari biasanya. Aku tersenyum. "Baik, Bu. Nanti Maya pulang lebih awal." Setelah menutup telepon, aku menatap layar ponselku lama. Aku punya firasat. Makan malam akhir pekan ini tidak akan sesederhana makan malam biasa. Benar saja, Sabtu malam begitu aku tiba di rumah mertua, aku sudah merasakan keanehan. Di atas meja tamu tersaji aneka buah. Ibu mertuaku mengenakan pakaian baru. Andi pun sudah datang dari sore. Bahkan pacar Andi, Citra, juga diundang. Suasananya lebih mirip rapat keluarga daripada makan malam biasa. Makan malam berlangsung cukup ceria. Citra adalah gadis yang sopan dan baik. Melihat caranya memerhatikan Andi, aku paham kenapa adik iparku begitu terburu-buru ingin menikah. Menjelang akhir makan, Bu Wati meletakkan sumpitnya. "Mumpung hari ini kumpul semua, Ibu mau bicarakan sesuatu." Aku perlahan meletakkan mangkuk nasiku, tepat seperti dugaanku. Andi duduk tegak. Budi sedikit menunduk. Citra menatap semua orang dengan bingung. Bu Wati tersenyum. "Rumah untuk Andi sudah kita pilih." Ayah mertua masih diam-diam makan. "Iya,
Pemiliknya bilang cuma bisa ditahan seminggu lagi. Bu Wati menoleh ke arahku. Maya, ibu tahu kamu orang yang pengertian. Aku diam menunggu ia melanjutkan. Orang dalam satu keluarga itu kalau saling bantu di saat susah baru berharga. Iya, Bu. Andi mau membangun keluarga baru. Sebagai kakak, tentu kita ingin adiknya mapan. Aku menatapnya. Ibu mau Maya bantu bagaimana? Mungkin ia tidak menyangka aku akan bertanya setegas itu. Ia sedikit kaku sejenak, lalu berkata, pinjamkan adikmu 1 miliar. Seluruh meja makan hening. Bahkan suara kipas angin di langit-langit terdengar lebih jelas. Aku dengan tenang meminum seteguk air. Pinjam berapa lama, Bu? Bu Wati tertawa. Nanti kalau sudah ada rezeki baru dibayar. 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Senyum di wajahnya mulai memudar. Kamu hitung-hitungan sekali. Ini kan uang dari ibumu. Andi menunduk. Citra juga tidak lagi mengambil makanan. Suasana menjadi sangat berat. Tepat saat itu, ayah mertua meletakkan mangkuknya. Sudah, makan saja. Bu Wati menoleh. Bapak ini lagi-lagi. Aku bilang makan. Urusan anakku, aku yang urus. Ia menatap istrinya lekat-lekat. Urus sesuai kemampuan kita. Dapur menjadi sunyi senyap. Aku belum pernah melihat ayah mertuaku setegas ini. Bu Wati kesal lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Andi segera menyusulnya, dan kembali beberapa saat kemudian. Makan malam berakhir lebih awal. Dalam perjalanan pulang, Budi menyetir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baru ketika mobil berhenti di bawah apartemen, ia angkat bicara, kamu puas sekarang? Aku menoleh. Maksud Mas apa? Ibu jadi sedih. Karena kamu tidak mau meminjamkan uang. Kamu berubah banyak. Aku tertawa. Aku yang berubah, atau semua orang yang berubah? Budi tidak menjawab. Ia membuka pintu mobil dan turun lebih dulu. Malam itu, jarak di antara kami terasa semakin jauh. 3 hari kemudian, hal lain terjadi. Siang hari saat aku sedang bekerja, aku menerima telepon dari bank. Seorang petugas mengonfirmasi pengajuan pinjaman tanpa agunan atas namaku. Aku terkejut. Aku tidak pernah mendaftar pinjaman apapun. Informasi pribadi ibu baru saja dimasukkan ke sistem, jadi kami menelepon untuk konfirmasi. Aku langsung berdiri dari kursi. Siapa yang mendaftar? Maaf, Bu, kami tidak bisa memberikan informasi itu. Setelah menutup telepon, aku langsung memeriksa. Data pribadi yang digunakan untuk mendaftar benar-benar akurat. Dari nomor KTP, alamat, tanggal lahir, hingga tempat kerja. Tidak banyak orang yang tahu data selengkap itu. Aku duduk terdiam di ruang kerjaku, tanganku menggenggam erat ponsel. Untuk pertama kalinya, aku merasa masalah ini sudah lebih jauh dari yang kubayangkan. Malam itu aku langsung ke rumah ibu. Setelah mendengar ceritaku, ia hanya terdiam sejenak lalu bertanya, kamu masih simpan uang itu di rekening? Iya Bu, kenapa? Ibu rasa tidak aman. Aku menatap ibu. Maksud ibu? Orang yang sudah berpikir untuk mengakses akunmu tidak akan berhenti hanya dengan bertanya. Aku menunduk. Sejujurnya, di dalam hatiku aku juga berpikir begitu. Ibu berdiri dan masuk ke kamar. Saat kembali, di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil berisi beberapa keping emas batangan peninggalan kakek nenekku. Kamu ingat waktu kecil ibu sering bilang apa? Uang yang diam baru menjadi uangmu. Ibu sudah tua. Banyak hal yang tidak ibu mengerti seperti kamu. Tapi ada beberapa hal yang orang tua lihat lebih jelas. Aku memegang kotak itu di tanganku. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku, jelas, kuat, dan sangat nyata. Malam itu, setibanya di rumah, aku nyaris tidak tidur. Keesokan harinya aku mengambil cuti sehari. Aku tidak ke kantor, juga tidak memberitahu siapapun. Sekitar pukul 9 pagi, aku masuk ke sebuah toko emas besar di pusat kota. Manajer toko melayaniku dengan sangat ramah. Setelah lebih dari 2 jam, seluruh uang bekal sebesar 1 miliar rupiah telah berubah menjadi emas batangan. Aku memandangi kepingan-kepingan emas yang disegel dengan rapi. Perasaan aneh muncul di hatiku. Bukan senang, bukan juga lega, tapi seperti orang yang baru saja mengunci pintu sebelum badai datang. Sore harinya, aku membawa emas itu untuk disimpan di safe deposit box yang kusewa di bank. Seluruh prosedur dilakukan atas nama pribadiku, tidak ada yang tahu.
Bahkan ibuku hanya tahu aku sudah mengamankan uang itu, tapi bagaimana persisnya, ia tidak bertanya. Aku kembali ke rumah menjelang malam. Budi sedang duduk di ruang tamu. Begitu melihatku masuk, ia langsung berdiri. "Kamu dari mana saja seharian?" "Aku ada urusan pribadi." "Urusan apa?" "Urusan pribadi." Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menjawab sesingkat itu. Budi menatapku lama, matanya menyiratkan kekesalan, tapi ia tetap diam. 3 hari kemudian, saat aku sedang bekerja, aku menerima pesan dari ibu mertuaku. Pemilik rumah setuju kasih diskon lagi. Akhir pekan ini kita semua pergi lihat rumah untuk terakhir kalinya. Aku membaca pesan itu lalu menyimpan ponselku ke dalam tas. Sore itu saat jam pulang, begitu aku melangkah keluar dari kantor, aku terkejut melihat Budi sudah berdiri di depan gerbang. Ia jarang sekali menjemputku, wajahnya terlihat tegang. Begitu melihatku, ia menghampiri. "Maya, aku perlu tanya sesuatu." Aku menatap suamiku. "Ada apa, Mas?" Budi merendahkan suaranya. "Di rekeningmu. Uangnya masih cukup, kan?" Aku berdiri terpaku di depan gerbang kantor. Sore hari, arus orang pulang kerja membanjiri jalanan. Suara klakson mobil, teriakan orang, dan keramaian warung-warung di pinggir jalan mulai terdengar. Tapi semua suara itu seolah menjauh. Karena pertanyaan Budi barusan adalah satu-satunya hal yang kudengar dengan jelas. Aku menatap suamiku. "Mas tanya untuk apa?" Budi tampak kikuk. "Aku cuma tanya saja. Mas tidak pernah sepeduli ini dengan saldo rekeningku sebelumnya." Alisnya sedikit berkerut. "Kamu curiga padaku?" Aku tidak langsung menjawab. Jika dulu, mungkin aku akan memilih menghindar untuk menjaga keharmonisan. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak mau lagi membohongi diriku sendiri. "Apa ada sesuatu yang mau Mas katakan padaku?" Budi memalingkan wajahnya ke arah lalu lintas, beberapa saat kemudian ia menghela napas. "Ibu sedang sangat tertekan." Aku tertawa. Akhirnya kembali ke cerita itu. "Ibu tertekan karena urusan rumah Andi." "Iya. Lalu Mas?" Budi terdiam. Aku melihat dengan jelas kelelahan di matanya. Selama beberapa bulan terakhir, ia terjepit di antara istri dan keluarganya. Di satu sisi adalah ibu yang membesarkannya, di sisi lain adalah istri yang mulai kehilangan kepercayaan. Itu bukan posisi yang mudah. Tapi sulit bukan berarti memberinya hak untuk melewati batas. Malam itu, kami makan malam dalam keheningan. Sekitar pukul 9, telepon Budi berdering. Ibu mertuaku menelepon. Ia membawa telepon ke balkon. Aku tidak berusaha menguping. Tapi apartemen kami kecil, jadi suara ibunya masih terdengar. "Akhir pekan ini harus deal, ya?" "Oh ya, Bu." Pihak broker menekan terus. "Aku tahu, Bu. Kamu sudah bicara sama Maya belum?" Keheningan berlangsung beberapa detik. "Sabar, Bu." "Sabar sampai kapan?" Suara ibunya mulai meninggi. "Harta di rumah itu dibiarkan begitu saja buat apa?" Aku duduk di ruang tamu, kedua tanganku saling bertautan. Ada kalimat-kalimat yang terdengar biasa saja tapi begitu menusuk hati. Harta di rumah. Sejak kapan uang yang ibuku berikan khusus untuk putrinya menjadi harta bersama yang diperhitungkan oleh seluruh keluarga suami? Panggilan itu berlangsung hampir 15 menit. Budi kembali dengan wajah tegang. Aku masih duduk diam. Ia juga tidak menyinggung isi percakapan itu. Tapi sejak hari itu, aku mulai menyadari hal lain. Andi berubah. Dulu, adik iparku ini selalu menjaga jarak dan cukup sopan padaku. Setiap bertemu, ia sering menelepon untuk menanyakan kabar, membawakan buah, atau makanan. Tapi belakangan ini, sikapnya berbeda. Di matanya muncul sebuah ekspektasi, seolah ia percaya bahwa rumah itu cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Suatu minggu sore, aku dan Budi pulang ke rumah mertua. Begitu masuk ke halaman, sudah terdengar suara tawa riang. Andi sedang berdiri memamerkan desain interior rumah masa depannya kepada beberapa kerabat. "Di sini nanti ruang tamu. Di sini kamar anak nanti. Balkonnya aku mau tanami bunga." Semua orang mengangguk-angguk memuji. Ada yang bahkan tertawa. "Andi hebat ya, belum menikah sudah punya rumah." Aku berdiri di sampingnya dan merasa aneh.
karena rumah itu sampai sekarang belum dibeli. Tapi dalam cerita mereka, rumah itu seolah sudah menjadi aset yang pasti. Bu Wati keluar dari dapur, melihatku. Ia tersenyum ramah. Maya sudah datang, sini lihat denah rumahnya bagus sekali. Aku tersenyum. Belum berani lihat-lihat Bu, nanti kan adiknya yang tinggal di sana. Kalimat itu terdengar biasa, tapi aku merasakan ada makna lain di baliknya. Seolah semuanya sudah diputuskan, tinggal menungguku mengangguk. Makan malam hari itu cukup ramai. Seorang tante dari pihak keluarga suami tiba-tiba menoleh dan bertanya, dengar-dengar menantumu dapat uang bekal besar ya, Wati? Aku yang sedang minum sampai tersedak. Bu Wati tertawa sangat alami. Yah, adalah sedikit. Kalau begitu Andi tidak perlu khawatir lagi dong. Seluruh meja makan ikut tertawa. Aku meletakkan gelasku, rasa tidak nyaman muncul di hatiku. Uang bekalku seharusnya hanya menjadi urusan antara aku dan ibuku. Entah sejak kapan, itu menjadi topik gosip seluruh kerabat. Malam itu dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada Budi, Mas cerita soal uangku ke berapa banyak orang? Budi terkejut. Aku tidak pernah cerita. Lalu kenapa semua orang tahu? Ia ragu-ragu. Mungkin ibu yang cerita. Aku memalingkan wajah ke jendela mobil. Lampu jalanan memanjang menjadi guratan cahaya kuning pucat. Untuk pertama kalinya, aku merasa uang itu tidak lagi aman. Bukan karena takut ada yang mengambilnya, tapi karena terlalu banyak orang yang mengincarnya. 3 hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Siang hari, aku menerima telepon dari Citra, pacar Andi. Suaranya sangat pelan. Kak Maya, aku mau ketemu, boleh? Aku sedikit heran. Ada apa, Citra? Aku cuma mau ngobrol sebentar. Sore itu, kami berdua bertemu di sebuah kafe dekat taman. Citra datang lebih awal. Wajahnya tampak sedikit cemas. Setelah beberapa basa-basi, ia baru berani bicara. Kakak jangan marah ya sama aku. Ada apa? Katakan saja. Citra menunduk menatap gelasnya. Aku tidak tahu bagaimana cerita dari keluarga ke kakak. Aku diam menunggu. Tapi sejujurnya, aku tidak pernah meminta harus punya rumah sendiri, baru mau menikah. Aku mengangkat kepala. Maksudmu? Keluargaku hanya bilang, kalau ada rezeki ya bagus, kalau tidak pun tetap menikah biasa. Aku tertegun. Karena ini benar-benar berbeda dari apa yang kudengar selama berbulan-bulan. Citra melanjutkan. Aku juga sudah bilang ke Mas Andi berkali-kali. Andi tahu soal ini? Tahu. Aku bersandar di kursi, perasaan aneh menjalari tubuhku. Jika Citra berkata jujur, berarti tekanan untuk membeli rumah tidak sepenuhnya datang dari pihak perempuan. Jadi, kenapa harus terburu-buru seperti ini? Citra menggigit bibirnya. Beberapa saat kemudian ia berkata, aku rasa, Bu Wati sangat ingin Mas Andi punya rumah sendiri sebelum menikah. Aku tidak tahu harus berkata apa, karena itu sangat mungkin terjadi. Bu Wati lebih menyayangi anak bungsunya dari apapun. Jika ada kesempatan, ia akan melakukan segalanya untuknya. Citra menatapku. Kakak jangan bilang, aku yang cerita ya. Kakak mengerti. Saat pulang, hatiku terasa berat. Gambaran di depanku seolah semakin jelas, tapi semakin jelas aku semakin kecewa. Malam itu aku duduk menghitung ulang semuanya. Dari login aneh, pesan-pesan tengah malam, panggilan telepon yang menanyakan batas kredit, hingga sindiran-sindiran di setiap jamuan makan. Semuanya seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Sekitar pukul 10 malam, ponselku berdering. Ibu mertuaku, Maya. Iya, Bu. Akhir pekan ini, keluarga kita mau tanda tangan surat pemesanan rumah. Alisku sedikit berkerut. Surat pemesanan? Iya, cuma bayar uang muka sedikit dulu. Berapa Bu? Sekitar 200 juta. Aku terdiam sejenak. Keluarga kita kan sudah ada uangnya. Di seberang sana juga hening. Lalu ia tertawa. Ya, Ibu cuma tanya dulu saja. Aku menatap layar ponsel yang sudah mati, hatiku tiba-tiba menegang. Karena aku tahu persis, ketika orang mulai menanyakan jumlah kecil, itu biasanya hanya langkah pertama. Yang membuatku lebih khawatir adalah sikap Budi. Ia semakin jarang bicara, semakin menghindari tatapan mataku, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Dan firasatku mengatakan, hal itu akan segera terbongkar. Keesokan paginya, saat aku baru tiba di kantor,
Ponselku bergetar terus-menerus, pesan dari bank. 1, 2, 3 pesan berturut-turut. Aku membukanya. Seluruh tubuhku langsung kaku. Sistem memberitahukan ada seseorang yang sedang mencoba memulihkan akses ke akun bankku untuk ketiga kalinya dalam 10 menit. Dan permintaan itu dikirim dari nomor telepon cadangan yang dulu pernah kudaftarkan sebagai kontak darurat. Nomor telepon itu, saat ini, hanya dimiliki oleh satu orang, Budi. Aku duduk membeku di depan layar komputer. 3 pesan peringatan itu muncul berurutan seperti 3 pukulan palu langsung ke dada. Jika sebelumnya aku masih mencoba mencari alasan untuk membela suamiku, kini semuanya sudah sangat jelas. Bukan kebetulan, bukan salah paham, dan bukan orang lain yang menyamar. Orang yang sedang berusaha keras mendapatkan kembali akses ke rekeningku adalah orang yang tidur seranjang denganku selama hampir 2 tahun. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Kedua tanganku dingin membeku. Di luar jendela kantor, matahari siang masih bersinar terik, rekan-rekan kerja masih berlalu lalang seperti biasa. Hanya aku yang duduk tak bergerak. Baru pada saat itulah, aku mengerti bagaimana rasanya kekecewaan yang sesungguhnya. Tidak berisik, tidak hebat, tapi sunyi, seperti dinding yang retak perlahan dari dalam. Sore itu, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke taman dekat kantor, duduk lama di bawah pohon rindang. Ponselku bergetar beberapa kali. Budi menelepon. Aku tidak mengangkatnya. 10 menit kemudian, ia menelepon lagi. Aku tetap membiarkannya. Sampai panggilan keempat, aku baru mengangkatnya. Kamu di mana? Di jalan. Aku tunggu makan malam. Mas makan duluan saja. Di seberang sana hening sejenak. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Suaramu aneh. Aku menatap daun-daun yang bergoyang di hadapanku. Kalau suatu hari nanti Mas tahu aku diam-diam mencoba mengambil alih rekening bank Mas, apa yang akan Mas pikirkan? Budi terdiam. Keheningan yang panjang. Kamu bicara apa? Mas jawab dulu. Aku tidak mengerti. Aku tertawa hambar. Aku yang sudah mengerti. Lalu kututup telepon. Malam itu ketika aku sampai di rumah, Budi sudah duduk di ruang tamu. Makan malam di meja masih utuh. Ia belum makan. Melihatku masuk, ia berdiri. Maya, aku melepas sepatu. Iya, Mas, kamu marah soal apa? Mas benar-benar tidak tahu? Budi menatapku, matanya menunjukkan kebingungan. Aku mengambil ponsel, membuka 3 pesan dari bank, lalu meletakkannya di atas meja. Tolong jelaskan ini. Wajah Budi langsung berubah. Ia menatap layar ponsel, lalu menatapku. Ruangan menjadi sunyi senyap. Sekitar 1 menit kemudian, ia baru angkat bicara. Aku cuma mau periksa saja. Periksa apa? Mas mau tahu sisa uang di rekeningku untuk apa? Budi menunduk. Karena ibu terus bertanya. Aku tertawa. Tawa yang bahkan ku dengar sendiri terasa asing. Jadi, Mas benar-benar mencoba masuk ke rekeningku? Aku belum ambil sepeser pun. Tapi Mas berniat mengambilnya. Aku hanya mau lihat. Mas pikir aku akan percaya? Budi duduk di kursi, kedua tangannya memegangi kepala. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya begitu bingung. Beberapa saat kemudian, ia berkata, aku tahu aku salah. Mas tahu sejak kapan? Sejak awal. Lalu kenapa tetap dilakukan? Budi tidak bisa menjawab. Aku juga tidak bertanya lebih lanjut, karena aku tahu jawabannya. Ada orang yang melakukan kesalahan bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lemah di hadapan tekanan, namun, akibat yang ditimbulkan tetap sama. Malam itu, kami berdua bicara sangat lama. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Budi menceritakan semuanya. Mulai dari saat ibu mertua terus-menerus menekannya, telepon-telepon tengah malam, keluhan tentang masa depan Andi, hingga sindiran-sindiran dari kerabat tentang bagaimana seorang kakak harus membantu adiknya. Awalnya aku cuma berpikir mau pinjam darimu, kata Budi dengan suara pelan. Lalu ibu bilang, kalau kamu tidak setuju, coba saja periksa berapa sisa uangnya. Aku menatap suamiku. Lalu ibu bilang, uang di rekening itu cepat atau lambat pasti akan dipakai juga. Aku memejamkan mata. Segalanya lebih buruk dari yang kukira. Yang paling menyakitkan adalah Budi sama sekali tidak menyadari bahwa batas itu sudah dilewati sejak lama.
Menjelang pagi, percakapan kami berakhir. Aku tidak menangis, juga tidak marah besar. Aku hanya lelah. Lelah seolah baru saja menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah menjadi aneh. Budi tidak lagi menyinggung soal uang, juga tidak bertanya tentang rekeningku. Tapi ibu mertuaku berbeda. Ia mulai menelepon lebih sering. Awalnya ke Budi, lalu ke aku. Suatu siang, ia menelepon. Maya? Iya, Bu. Lagi apa nak? Lagi di kantor Bu. Oh, ibu cuma tanya kabar saja. Aku tahu ia bukan tipe orang yang menelepon hanya untuk menanyakan kabar. Benar saja, tak sampai 2 menit, ceritanya kembali ke soal rumah. Pihak penjual sudah mendesak sekali, nak. Oh, begitu, Bu. Sepertinya harus kasih uang tanda jadi minggu ini. Begitu ya Bu? Iya. Ia menungguku bicara lebih lanjut. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya ia menutup telepon. Sore itu, Budi tiba-tiba menjemputku di kantor. Dalam perjalanan pulang, ia berkata, akhir pekan ini kita ke rumah ibu, ya. Ada acara apa? Andi mau kumpul keluarga. Alisku sedikit berkerut. Soal rumah lagi? Sepertinya begitu. Aku tidak menolak. Sejujurnya, aku juga ingin tahu, apa lagi yang akan mereka lakukan. Minggu pagi, seluruh keluarga berkumpul. Selain ayah dan ibu mertua, Andi dan Citra, ada juga Tante Hani, adik dari ibu mertuaku. Tante Hani terkenal di keluarga karena sifatnya yang blak-blakan. Orang yang lebih tua pun kadang segan berdebat dengannya. Begitu duduk, aku sudah merasakan suasana yang tegang. Bu Wati langsung membuka pembicaraan. Andi harus selesaikan urusan rumah minggu ini. Semua orang diam. Uangnya masih kurang. Ayah mertua menghela napas. Kalau kurang, ya cari cara lain. Cara apa? Pinjam bank. Bu Wati langsung menggeleng. Bunganya tinggi sekali. Saat itulah Tante Hani angkat bicara. Jadi, Mbak mau bagaimana? Pinjam keluarga kan lebih baik. Tante Hani menatapku, lalu menatap Budi. Beberapa saat kemudian ia bertanya, uangnya Maya? Bu Wati mengangguk. Pinjam saja. Tante Hani tertawa. Sudah ada surat-suratnya belum, Mbak? Surat apa? Surat utang piutang. Kita kan keluarga. Tante Hani menopangkan dagunya di tangan. Justru karena keluarga harus jelas. Aku sedikit terkejut, karena ini pertama kalinya ada yang membelaku secara terbuka seperti ini. Bu Wati mulai tidak nyaman. Kamu ini bela siapa? Saya bela yang benar. Suasana di ruangan langsung memanas. Andi duduk menunduk. Budi juga diam. Tiba-tiba, Citra angkat bicara. Suaranya pelan tapi jelas. Saya rasa, belum perlu beli rumah sekarang. Semua orang serempak menoleh padanya. Bahkan Andi pun mengangkat kepala. Citra menarik napas. Saya dan Mas Andi tetap bisa menikah. Ruangan mendadak hening sampai suara kipas angin pun terdengar. Bu Wati tertegun. Kamu bilang apa? Saya serius, Bu. Citra tersenyum. Saya tidak butuh rumah pribadi untuk menikah. Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke danau yang sedang beriak. Semua orang terkejut. Hanya aku yang melihat raut wajah ibu mertuaku berubah drastis. Dan tepat saat itu, Andi tiba-tiba berdiri dari kursinya, wajahnya memerah. Kamu jangan bicara lagi. Tapi Citra tidak duduk. Ia menatap semua orang, lalu mengeluarkan setumpuk kertas tipis dari dalam tasnya, dan meletakkannya di atas meja. Sebenarnya, hari ini saya bawa ini. Semua mata langsung tertuju pada tumpukan kertas itu. Bahkan aku pun tidak mengerti apa isinya. Sementara Andi, wajahnya langsung pucat begitu melihatnya. Wajah Andi langsung pucat begitu melihat tumpukan kertas itu. Aku yang duduk di seberangnya melihat dengan sangat jelas. Itu bukan reaksi orang yang terkejut, melainkan reaksi seseorang yang tahu persis apa isinya. Citra meletakkan kertas-kertas itu di tengah meja. Kedua tangannya saling bertaut, wajahnya sedikit tegang, tapi sorot matanya sangat tegas. Maafkan saya harus membawa masalah ini ke hadapan semua. Tidak ada yang bersuara. Tante Hani menurunkan kacamatanya. Ayah mertua duduk lebih tegak. Bu Wati menatap tajam ke arah tumpukan kertas itu. Andi buru-buru mengulurkan tangan hendak mengambilnya kembali. Citra,
Simpan saja. Citra menggeleng pelan. Mas, biarkan aku bicara sampai selesai. Suasana di ruangan itu terasa berat seperti timah. Akhirnya, Citra membuka tumpukan kertas itu. Di dalamnya ada rencana keuangan yang ditulis tangan. Ada setiap pos pendapatan, pengeluaran, hingga perkiraan pinjaman. Bahkan biaya pernikahan, biaya interior, dan cicilan bulanan pun dicatat dengan sangat detail. Tante Hani mengambilnya untuk dilihat lebih dulu. Baru beberapa menit membaca, beliau tertawa. Bu Wati mengerutkan kening. Ada apa yang lucu? Karena baru pertama kali saya lihat anak muda perhitungannya lebih matang daripada orang tua. Beliau menyerahkan kertas itu kepada ayah mertua. Ayah mertua membacanya sejenak lalu terdiam. Aku menerimanya terakhir. Harus kuakui, Citra menyiapkannya dengan sangat cermat. Menurut rencananya, jika mereka tidak langsung membeli rumah, setelah menikah mereka akan menyewa apartemen kecil, menabung sejumlah uang setiap bulan, dan 3 hingga 4 tahun kemudian akan cukup untuk membayar uang muka rumah pertama mereka. Jalan itu tidak cepat, tapi sangat realistis. Yang paling menarik perhatianku ada di halaman terakhir. Citra menulis dengan jelas satu baris kalimat. Tidak menggunakan pinjaman dari kerabat untuk menghindari tekanan dan konflik keluarga. Aku berhenti membaca di situ. Mungkin gadis muda ini telah melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh banyak orang dewasa di ruangan ini. Bu Wati melipat kertas itu. Kalau hitung-hitungan begitu, kapan punya rumahnya? Citra menjawab dengan lembut. Pelan-pelan juga tidak apa-apa, Bu. Anak perempuan memang gampang bicaranya. Saya tulus berpikir begitu, Bu. Andi yang duduk di sebelahnya mulai gelisah. Sudah, hentikan saja pembicaraan ini. Mas, biarkan aku bicara sampai tuntas. Ku bilang hentikan. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat Andi kehilangan kesabaran seperti itu. Adik iparku yang biasanya pendiam, bahkan cenderung pemalu. Tapi saat ini, ketegangan terpancar jelas di setiap raut wajahnya. Citra menoleh ke arah kekasihnya. Apa Mas benar-benar sangat ingin membeli rumah itu? Andi tidak menjawab. Atau Mas sedang mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain? Pertanyaan itu membuat seisi ruangan terdiam. Bu Wati langsung angkat bicara. Kamu bicara apa? Citra menarik napas dalam-dalam. Saya lihat Mas Andi menyiksa dirinya sendiri. Andi mengepalkan kedua tangannya. Cukup. Kamu pinjam uang ke sana kemari. Ku bilang cukup. Kamu begadang menghitung uang. Citra. Bentakan itu membuat semua orang terkejut, bahkan Bu Wati pun terdiam. Andi berdiri, wajahnya memerah. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kalau begitu, jelaskan padaku. Aku ini laki-laki. Aku tidak mau diremehkan orang. Ruangan menjadi senyap. Baru pada saat itulah, aku mulai memahami sebagian dari cerita ini. Bukan hanya Bu Wati yang ingin membeli rumah. Andi sendiri juga terjebak dalam tekanan tak kasat mata, tekanan gengsi, tekanan untuk sukses, tekanan untuk memiliki sesuatu sebagai bukti bahwa ia telah dewasa. Tante Hani menopangkan dagunya. Siapa juga yang meremehkanmu? Andi tersenyum getir. Di depan memang tidak. Lalu siapa yang bilang? Teman-temanmu? Orang seusiaku sudah punya rumah, punya mobil. Ayah mertua menghela napas pelan. Rumah orang lain bukan rumahmu, Nak. Tidak ada yang bicara lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi seperti jarum yang menusuk balon yang sudah terlalu kencang dipompa. Andi duduk kembali, wajahnya tampak sangat lelah. Untuk pertama kalinya, aku melihat adik iparku bukan lagi sebagai anak yang dimanja keluarga, tapi hanya sebagai seorang pemuda yang sedang berjuang dengan tekanan hidup. Rapat keluarga hari itu berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat hendak menuju mobil, Citra tiba-tiba memanggilku, Kak Maya. Uya? Gadis muda itu ragu-ragu sejenak. Maafkan aku ya, Kak. Minta maaf untuk apa? Karena semua ini membuat kakak jadi sulit. Aku menatapnya. Kamu tidak salah. Citra tersenyum sedih. Aku cuma berharap Mas Andi tidak berubah karena rumah itu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena sebenarnya, perubahan itu sudah terjadi sejak lama. Malam itu setelah pulang ke rumah, Budi duduk lama di balkon.
Aku membawakannya secangkir teh hangat. Ia menerimanya lalu menghela napas. Mungkin kami sudah membuatmu sangat kecewa. Aku duduk di kursi sebelahnya. Angin malam awal musim terasa sejuk. Mas bicara soal yang mana? Semuanya. Budi menatap ke jalanan di bawah. Aku tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Aku juga tidak. Sejujurnya memang begitu. Jika setahun yang lalu ada yang bilang keluarga ini akan berkonflik karena uang bekalku, aku pasti akan tertawa. Tapi hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji manusia. Seminggu kemudian, semua tampak sudah mereda. Citra tidak lagi menyinggung soal rumah. Andi juga lebih jarang menelepon. Bu Wati tampak tenang secara tidak wajar. Justru ketenangan itulah yang membuatku tidak nyaman. Karena orang yang emosional lebih mudah ditebak. Orang yang tiba-tiba diam justru yang perlu diwaspadai. Jumat sore, aku pulang kerja. Begitu membuka pintu apartemen, aku melihat Budi sudah duduk di ruang tamu. Di atas meja ada sebuah amplop coklat. Apa itu, Mas? Budi menatapku, sorot matanya aneh. Dari agen properti, mengirim berkas. Aku mendekat. Di dalamnya ada fotokopi kontrak jual beli rumah atas nama Andi. Aku sedikit heran. Salah kirim? Tidak. Lalu dikirim untuk apa? Budi tersenyum kaku. Coba kamu lihat halaman terakhir. Aku membalik ke halaman terakhir. Begitu melihat tulisan di sana, aku merasa seluruh darah di tubuhku membeku. Nama yang tercantum sebagai salah satu pemilik, bukan Andi, bukan juga Citra, melainkan Budi, suamiku. Aku mengangkat kepala. Budi langsung menggeleng. Aku juga baru tahu sore ini. Mas tidak tahu sebelumnya? Tidak. Lalu siapa yang melakukannya? Ia menghela napas. Pasti ibu. Aku duduk di kursi, mulai merangkai kembali semuanya. Jika rumah itu atas nama Budi, maka penggunaan uangku akan jauh lebih mudah dijelaskan. Karena secara hukum, itu bukan lagi rumah adik ipar, melainkan aset atas nama suamiku. Aku akhirnya mengerti kenapa Bu Wati tiba-tiba diam selama seminggu terakhir. Ada orang yang jika tidak bisa bicara, akan mencari cara lain. Tepat saat itu, telepon Budi berdering. Nama yang muncul di layar. Ibu. Kami berdua saling pandang. Telepon berdering terus-menerus. Budi perlahan mengangkatnya. Dari seberang, suara Bu Wati terdengar sangat jelas. Ibu sudah atur jadwalnya. Jadwal apa? Bu, Senin depan ke kantor notaris. Budi mengerutkan kening. Untuk apa? Bu Wati tertawa riang. Tentu saja untuk urus pembelian rumah. Kemudian ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ibu sudah bilang ke penjual, uangnya akan lunas minggu depan. Ibu sudah bilang ke penjual, uangnya akan lunas minggu depan. Ruang tamu mendadak senyap. Aku duduk di kursi menatap Budi, ia juga tampak terkejut. Di seberang telepon, ibu mertuaku masih terus bicara dengan nada gembira. Orang itu sudah tahan rumahnya untuk kita. Tinggal selesaikan administrasinya saja. Budi menggenggam erat teleponnya. Tapi, Bu, uangnya dari mana? Kita punya cara sendiri, kan? Cara sendiri bagaimana? Bu Wati tertawa. Anak laki-laki ibu yang paling besar, jangan pura-pura tidak tahu. Aku melihat otot di rahang Budi menegang. Itu adalah kebiasaannya setiap kali ia stres. Bu, jangan memutuskan sendiri seperti itu. Memutuskan apa? Kamu belum setuju, tapi nanti juga akan setuju. Kalimat itu terdengar begitu alami. Seolah-olah semua memang harus berjalan seperti itu. Setelah beberapa kalimat lagi, Budi menutup telepon. Ia duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ia juga tidak mengatakan apa-apa. Sampai jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, Budi baru angkat bicara. Aku tidak tahu ibu akan sejauh ini. Aku menatap suamiku. Aku percaya. Budi sedikit heran. Kamu masih percaya padaku? Sejak kejadian rekening itu, aku sangat marah. Aku berhenti sejenak. Tapi aku tahu, yang merencanakan semua ini bukan kamu. Budi menunduk. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. Selama berbulan-bulan, ia seperti orang yang berdiri di antara dua arus sungai, ditarik ke sana kemari, dan keduanya adalah orang yang ia sayangi. Beberapa saat kemudian, ia berkata, besok, aku akan pulang dan bicara dengan ibu. Aku mengangguk. Baik,
Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Kami berdua pulang ke rumah mertua sejak pagi. Berbeda dari biasanya, kali ini suasana sudah tegang sejak kami melangkahkan kaki melewati gerbang. Bu Wati sedang duduk di teras, di atas meja ada setumpuk dokumen. Melihat kami, ia langsung tersenyum. Kalian datang di saat yang tepat. Budi menarik kursi dan duduk. Bu, aku mau bicara sebentar. Iya, ibu juga mau bicara. Ayah mertua yang sedang menyiram tanaman di kebun, mendengar nada serius dari kami berdua, ikut berjalan pelan ke arah kami. Andi dan Citra belum datang, hanya kami berempat. Budi mengambil tumpukan berkas di atas meja. Ini maksudnya apa? Bu Wati menjawab dengan tenang. Berkas beli rumah. Kenapa nama saya yang tertulis? Kamu kan kakaknya. Apa hubungannya? Nanti kan bisa bantu adikmu. Aku duduk di samping, diam-diam mengamati. Ini adalah pertama kalinya aku melihat ibu mertuaku mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Tidak lagi berputar-putar, tidak lagi menyindir. Semuanya sangat jelas. Ia ingin rumah itu menjadi milik keluarga. Dan orang yang paling ia percayai adalah Budi. Bu, suara Budi terdengar berat. Uangnya dari mana? Bu Wati menatap putranya. Kamu tidak perlu tanya. Saya harus tanya. Dari manapun, itu uang keluarga. Aku tertawa sangat pelan. Tawa itu membuat Bu Wati menoleh ke arahku. Kamu tertawa kenapa? Saya hanya sedang berpikir. Berpikir apa? Uang saya. Sejak kapan menjadi uang keluarga, Bu? Bu Wati sedikit terdiam, tapi dengan cepat ia kembali tenang. Maya, ibu tidak pernah menganggapmu orang lain. Sejak kapan, Bu? Pertanyaan itu membuatnya terdiam beberapa detik. Aku melanjutkan. Sejak ibu cerita ke kerabat soal uang bekal saya? Sejak ibu suruh Mas Budi mencoba masuk ke rekening saya? Atau sejak ibu berjanji pada penjual rumah bahwa uangnya pasti ada? Raut wajah Bu Wati berubah drastis. Budi juga mengangkat kepala menatapku. Mungkin ini pertama kalinya aku bicara setegas ini, suasana mulai tegang seperti senar gitar. Tepat saat itu, ayah mertua angkat bicara. Sudah, ia menarik kursi dan duduk. Biar saya yang tanya. Semua orang diam. Ia menatap istrinya. Kamu benar-benar mau ambil uang Maya? Bu Wati langsung bereaksi. Saya ambil kapan? Kamu mau pinjam? Pinjam ada suratnya. Kita kan keluarga. Ayah mertua tertawa. Tawa yang lebih banyak sedihnya daripada lucunya. Saya hidup denganmu lebih dari 30 tahun. Terus kenapa? Saya tahu kamu. Bu Wati mulai kehilangan kesabaran. Bapak mau bilang apa? Kamu sedang menyayangi anak dengan cara yang salah. Kalimat itu membuat seluruh halaman rumah menjadi senyap. Bu Wati duduk diam, wajahnya mengeras. Ayah mertua menatap ke halaman yang cerah. Dulu Andi minta motor, kamu belikan. Andi minta ponsel baru, kamu belikan. Andi salah, kamu bela. Andi berhenti kerja, kamu biayai. Ia menghela napas. Sekarang Andi minta rumah, kamu juga mau belikan. Wajah Bu Wati memerah. Saya kan sayang anak. Sayang cara begitu justru membuatnya lemah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat ayah mertua bicara sebanyak ini. Andi baru saja tiba di gerbang. Mendengar bagian terakhir, ia berhenti melangkah. Ayah, tidak ada yang bicara. Suasana menjadi sangat berat. Andi berjalan pelan, matanya menatap sekeliling, dan akhirnya berhenti di ibunya. Ibu masih belum jujur? Bu Wati terkejut. Kamu bicara apa? Soal uang. Andi menarik kursi dan duduk, wajahnya lelah. Beberapa hari terakhir ia terlihat lebih kurus. Aku sudah tahu semuanya. Bu Wati menatap putranya. Tahu apa? Tahu ibu sudah pinjam uang. Aku tertegun. Budi juga mengangkat kepala. Ayah mertua mengerutkan keningnya. Pinjam di mana? Andi menunduk. Teman ibu. Seluruh halaman menjadi sunyi senyap. Bu Wati buru-buru menyela. Cuma tanya saja. Bukan. Mereka sudah transfer uang muka 200 juta. Aku merasa ada hawa dingin menjalari tulang punggungku. 200 juta. Artinya, rumah itu tidak lagi hanya dalam tahap rencana. Sudah mulai ada utang nyata yang mengikutinya. Ayah mertua menepuk meja pelan. Kamu melakukan hal sebesar ini tanpa memberitahu siapapun? Bu Wati menunduk.
Untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, aku melihatnya tidak sekuat biasanya. Ternyata di balik semua perhitungan itu, ada rasa takut. Takut anak bungsunya tidak sebanding dengan teman-temannya. Takut anaknya diremehkan. Takut hari pernikahannya menjadi bahan omongan orang. Seorang ibu yang terlalu menyayangi anaknya, kadang-kadang justru melakukan hal-hal yang tidak rasional. Andi duduk terdiam sejenak lalu angkat bicara. Aku tidak mau beli rumah itu lagi. Bu Wati mengangkat kepalanya. Kamu bilang apa? Aku tidak mau beli lagi. Kamu sudah gila? Aku sudah lelah, Bu. Suara Andi serak. Aku tidak mau seluruh keluarga jadi begini karena aku. Bu Wati gemetar. Tapi uang mukanya. Aku akan urus sendiri. Urus pakai apa? Andi tersenyum sedih. Aku kerja tambahan. Kapanpun cukupnya, nanti aku cicil. Untuk pertama kalinya, aku melihat adik iparku lebih dewasa dari sebelumnya. Bukan karena punya rumah, bukan karena punya uang, tapi karena ia mulai belajar bertanggung jawab. Tepat saat itu, telepon Bu Wati berdering. Nama yang muncul di layar, Pak Dung, broker properti. Ia menatap teleponnya, tangannya sedikit gemetar. Telepon berdering terus-menerus. Akhirnya ia mengangkatnya. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan di seberang sana. Hanya saja wajahnya semakin pucat. Di akhir panggilan, telepon perlahan terlepas dari tangannya dan jatuh ke meja. Ia duduk terpaku. Ayah mertua langsung bertanya, "Ada apa?" Bu Wati menatap semua orang, bibirnya gemetar. Ada pembeli lain yang menawar lebih tinggi. Lalu, mereka minta transaksi diselesaikan dalam 3 hari. Tidak ada yang mengerti kenapa ia begitu panik, sampai ia melanjutkan, Pak Dung bilang, kalau kita tidak bisa melunasi tepat waktu, uang muka 200 juta itu hangus. Pak Dung bilang, jika kami tidak melunasi pembayaran tepat waktu, uang muka sebesar 200 juta rupiah itu akan hangus. Seluruh halaman seakan membeku. Aku menatap ibu mertuaku. Untuk pertama kalinya sejak menjadi menantunya, aku melihatnya benar-benar panik. Bukan kepanikan karena khawatir akan anak-anaknya, melainkan ketakutan seseorang yang baru sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Ayah mertua menopangkan tangannya di meja. Jadi kamu benar-benar sudah memberikan uang muka? Bu Wati menunduk, tidak menjawab. Keheningan itu lebih jelas dari pengakuan manapun. Andi duduk terpaku, wajahnya pucat pasi. Uangnya dari mana, Bu? Teman ibu pinjamkan. Berapa? 300 juta. Bahkan Tante Hani pun terkejut. 300 juta? Bu Wati mengangguk. Uang muka 200 juta. Sisanya 100 juta untuk persiapan lain-lain. Tidak ada yang bicara lagi. Karena masalah ini sudah melampaui perdebatan keluarga biasa. Ini telah menjadi utang piutang yang nyata. Uang sungguhan, tekanan sungguhan. Keringat mulai membasahi dahi Bu Wati. Andi memegangi kepalanya. Aku kan tidak pernah minta ibu melakukan ini. Karena ibu mau menjagamu. Aku tidak butuh itu, tapi ibu yang butuh. Suaranya tercekat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku mendengar nada putus asa dalam suaranya. Orang sering berpikir bahwa mereka yang memaksakan kehendak selalu kuat. Padahal, seringkali mereka hanya terlalu takut. Takut dinilai orang lain, takut anaknya kalah bersaing, takut masa depan tidak sesuai harapan. Dan dari ketakutan itu, mereka mulai menarik semua orang ke arah yang mereka inginkan. Budi duduk terdiam lama. Akhirnya ia angkat bicara. Ibu mau bayar pakai apa? Tunggu rumahnya terbeli dulu, baru dipikirkan. Dipikirkan bagaimana? Pelan-pelan? Ia tertawa getir. Utang tidak bisa menunggu pelan-pelan. Kalimat itu membuat Bu Wati menunduk. Ayah mertua berdiri dan berjalan mondar-mandir di halaman. Aku tahu ia sedang berusaha menahan diri. Ia orang yang pendiam, tapi semakin pendiam seseorang, semakin jelas terlihat kekecewaannya. Beberapa saat kemudian, ia kembali. Telepon Pak Dung. Bu Wati mengangkat kepala. Untuk apa? Tanya yang jelas. Tidak perlu. Telepon. Suara ayah mertua sangat tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat tidak ada yang berani membantah. Bu Wati perlahan menelepon kembali, pengeras suara diaktifkan. Setelah beberapa dering, suara seorang pria parubaya terdengar. Halo, Bu Wati, saya ini.
Bapak sudah siapkan uangnya sampai di mana? Suasana di halaman semakin berat. Ayah mertua angkat bicara. Saya suami Bu Wati. Oh, iya Pak, ada apa? Saya mau tanya satu hal. Silakan Pak. Kalau keluarga saya batal membeli, bagaimana? Di seberang sana hening sejenak. Secara aturan, uang mukanya hangus, Pak. Tidak ada cara lain? Sulit, Pak. Sulit atau tidak ada? Pak Dung menghela napas. Kalau bisa cari orang yang mau ambil alih, mungkin masih bisa diselamatkan sebagian. Semua orang saling pandang. Secercah harapan kecil muncul. Ayah mertua bertanya lagi. Berapa lama? 3 hari. 3 hari? Iya, Pak. Panggilan berakhir. Tidak ada yang langsung bicara. 3 hari. Waktu yang singkat itu terasa seperti jam yang mulai berdetak mundur. Sore itu, semua orang pulang dengan perasaan berat. Hanya aku dan Budi yang tinggal sebentar. Saat hendak pulang, Bu Wati tiba-tiba memanggilku. Maya. Aku menoleh. Ia berdiri di bawah teras, wajahnya tampak jauh lebih tua hanya dalam satu pagi. Bisa tinggal sebentar, bicara dengan ibu? Aku menatap Budi. Ia mengangguk pelan lalu berjalan ke halaman. Di ruang tamu hanya tersisa kami berdua, ibu mertua dan menantu. Keduanya sama-sama lelah setelah berbulan-bulan penuh ketegangan. Bu Wati duduk, kedua tangannya saling bertautan. Kamu masih marah sekali ya sama ibu? Aku terdiam sejenak. Iya, ia mengangguk pelan. Pantas saja. Itu adalah jawaban yang tidak kuduga. Karena selama ini ia selalu merasa benar. Tapi hari ini berbeda. Awalnya ibu pikir, asal bisa bantu Andi punya rumah, semua akan baik-baik saja. Ia menatap lantai. Makin lama, ibu makin terobsesi. Aku diam mendengarkan. Orang-orang pamer anaknya sukses, pamer rumah, pamer mobil. Kadang ibu di pasar dengarnya sampai panas telinga. Aku mengerti perasaan itu. Para orang tua seringkali membanding-bandingkan anak mereka, bukan karena benci, tapi karena terlalu ingin anaknya setara dengan yang lain. Tapi justru itulah yang menciptakan tekanan. Bu Wati tersenyum sedih. Andi dari kecil memang lemah. Ibu takut dia tertinggal, jadi ibu terus melindunginya. Ruangan menjadi hening. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, butiran debu melayang-layang di udara. Beberapa saat kemudian, ia melanjutkan, tapi ibu tidak sadar sudah menyakitimu begitu banyak. Kali ini aku tidak menjawab. Karena permintaan maaf hanya berarti jika disertai tindakan. Dan saat ini, segalanya belum berakhir. Saat aku hendak berdiri, ia tiba-tiba memanggil lagi. Maya. Iya, Bu? Ibu tanya jujur. Iya. Kalau uang itu masih ada di rekeningmu, apa kamu akan pinjamkan ke Andi? Aku menatapnya, tidak menghindar. Tidak. Ia terdiam. Kenapa? Karena saat itu, semua orang tidak lagi menganggapnya sebagai pinjaman. Suasana menjadi hening. Bu Wati menunduk. Aku tahu ia mengerti maksud kalimat itu. Malam itu setibanya di rumah, aku menceritakan seluruh percakapan itu kepada Budi. Ia duduk lama, lalu tiba-tiba bertanya, uangmu masih aman, kan? Aku menatap suamiku. Ini pertama kalinya ia bertanya dengan nada yang berbeda. Bukan menyelidik, bukan menghitung, hanya sekadar peduli. Aman. Maafkan aku. Aku menghela napas pelan. Masalah ini bukan hanya karena Mas, tapi aku punya andil di dalamnya. Benar. Semua orang punya andil dalam cerita ini. Masing-masing sedikit, tidak ada yang sepenuhnya bersih. 2 hari berikutnya berlalu sangat cepat. Andi mulai berlari ke sana kemari mencari orang yang mau mengambil alih rumah itu. Citra menemaninya. Ayah mertua juga meminta bantuan kenalannya. Tante Hani bahkan menelepon beberapa broker yang ia kenal. Hanya Bu Wati yang semakin hari semakin diam. Di hari ketiga, sore hari, seluruh keluarga berkumpul di rumah mertua untuk menunggu kabar. Semua tegang, bahkan ayah pun terus-menerus melirik jam. Sekitar pukul 4, Andi masuk ke gerbang. Melihat wajahnya, aku sudah tahu hasilnya tidak baik. Benar saja, ia menggeleng. Tidak bisa. Bu Wati langsung pucat. Tidak ada yang mau, mereka bilang harganya kemahalan. Lalu broker? Tidak sempat.
ruangan menjadi sunyi. 200 juta. Angka yang cukup untuk membuat keluarga biasa manapun merasa terpukul. Tepat saat itu, telepon Andi berdering. Ia melihat layarnya dan sedikit heran. Pak Dung. Semua orang serentak menoleh. Andi mengangkatnya. Iya Pak, saya dengar. Hanya beberapa detik kemudian, raut wajahnya berubah. Bapak serius? Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan di seberang sana, tapi wajah Andi berubah dari cemas menjadi terkejut, lalu ia berdiri. Baik Pak. Kami segera ke sana. Panggilan berakhir. Ayah mertua langsung bertanya, ada apa? Andi masih belum pulih dari keterkejutannya. Ada yang mau beli rumah itu. Semua orang menghela napas lega. Tapi kemudian ia melanjutkan, orang itu hanya minta bertemu langsung dengan keluarga kita, sebelum tanda tangan. Siapa? Andi menggeleng. Pak Dung tidak mau bilang. Semua saling pandang. Perasaan aneh menyelimuti ruangan. Di tengah situasi yang hampir buntu, tiba-tiba muncul orang asing yang mau membeli rumah itu. Dan yang lebih aneh lagi, orang itu bersikeras ingin bertemu dengan seluruh keluarga. Tepat saat itu, ponselku berdering. Ibu kandungku menelepon. Begitu kuangkat, aku mendengar suaranya di seberang. Kamu lagi di rumah mertuamu, kan? Aku sedikit heran. Iya, Bu. Benar, ibu sudah di depan gerbang. Aku tertegun. Karena sejak dulu, ibuku tidak pernah datang sendiri ke rumah mertuaku. Aku memegang ponsel dan langsung berdiri. Ibu di mana? Di depan gerbang. Sebentar, Maya ke sana. Setelah menutup telepon, aku bergegas keluar ke halaman. Semua orang di belakangku tampak heran. Budi ikut menyusul. Begitu sampai di gerbang, aku melihat ibu. Ia berdiri di samping ojek online yang baru saja pergi. Tangannya hanya membawa sebuah tas kain coklat lusuh. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi di belakang, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Tapi entah kenapa, melihatnya muncul di sini pada saat seperti ini, hatiku diliputi perasaan yang sulit digambarkan. Ibu? Iya. Kenapa datang tidak bilang-bilang? Ibu tersenyum. Kalau bilang dulu, bukan kejutan namanya. Budi mendekat. Selamat sore, Bu. Ibu mengangguk. Iya, kalian sehat? Masih dengan cara bicara yang tenang seperti biasa, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan terlibat dalam sebuah masalah yang menegangkan. Ketika kami kembali ke ruang tamu, suasananya menjadi sedikit aneh. Bu Wati tampak terkejut. Meskipun kedua besan ini tetap menjaga sopan santun, sejujurnya mereka tidak terlalu akrab, apalagi setelah semua yang terjadi. Kakak datang berkunjung? Ibuku tersenyum. Kebetulan lewat. Tante Hani yang duduk di sebelahnya berdeham pelan. Mungkin di ruangan ini, yang paling tidak percaya dengan kalimat kebetulan lewat adalah beliau. Rumah ibuku berjarak hampir 20 km dari sini, tidak ada yang kebetulan bisa sampai ke sini. Ayah mertua menarik kursi. Silakan duduk, Kak. Terima kasih. Begitu ibu duduk, telepon Andi berdering lagi. Kali ini Pak Dung yang mendesak. Sudah sampai mana? Belum Pak. Pihak sana sudah menunggu. Kira-kira berapa lama lagi Pak? Lebih cepat lebih baik. Andi menoleh ke sekeliling. Keluarga saya sedang ada tamu Pak. Kalau begitu 1 jam lagi. Ya, baik Pak. Panggilan berakhir. Semua orang saling pandang lagi. Bu Wati yang pertama kali angkat bicara. Kalau begitu kita berangkat sekarang saja. Berangkat kemana? Tanya ibuku. Bu Wati menceritakan secara singkat soal rumah itu. Meskipun hanya ringkas, semua orang paham situasinya. Uang muka 200 juta sedang dipertaruhkan. Jika pembeli baru itu benar-benar muncul, ini adalah kesempatan terakhir. Ibuku duduk tenang mendengarkan, tidak menyela, tidak berkomentar. Menunggu sampai semua selesai bicara, ia baru bertanya perlahan. Siapa pembelinya? Andi menggeleng. Saya juga tidak tahu Bu, belum pernah bertemu. Belum pernah? Iya, Bu. Ibuku mengangguk lalu terdiam lagi. Tepat saat itu, Bu Wati tiba-tiba menoleh ke arahku. Maya, bagaimana menurutmu? Aku sedikit terkejut. Karena sejak awal, ini adalah pertama kalinya, ia meminta pendapatku di depan semua orang. Saya pikir, kita temui saja dulu, lihat bagaimana. Iya,
Ia menghela napas pelan. Mungkin setelah semua kejadian ini, ia sendiri tidak lagi percaya diri untuk memutuskan segalanya. 1 jam kemudian, seluruh keluarga sudah berada di kantor agen properti. Inilah tempat di mana nantinya terjadi insiden kartu ATM dengan saldo nol. Tapi saat ini, belum ada yang tahu. Aku masuk bersama yang lain. Pak Dung sudah menunggu. Begitu melihat keluarga kami, ia langsung menghampiri. Syukurlah, Bapak, Ibu sudah datang. Andi langsung bertanya, pembelinya di mana, Pak? Pak Dung melirik jam. Seharusnya sebentar lagi sampai. Suasana di ruang transaksi cukup sepi. Staf berlalu lalang dengan pelan, suara AC terdengar teratur. Kami semua duduk menunggu. 10 menit berlalu, 15 menit berlalu, orang itu belum juga muncul. Bu Wati mulai gelisah. Jangan-jangan mereka berubah pikiran. Sepertinya tidak, Bu. Pak Dung menenangkan. Orangnya sangat baik, tahu kondisi keluarga Ibu. Tahu? Jawaban itu membuatku sedikit curiga. Tahu kondisi keluarga kami, berarti orang itu tidak sepenuhnya asing. Aku melirik ke arah Ibu. Ia masih duduk dengan sangat tenang, memegang gelas air putih, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Sekitar 5 menit kemudian, pintu kaca kantor terbuka. Seorang pria paruh baya masuk, semua orang menoleh. Andi berdiri. Mas Baskoro, pria yang baru datang itu tersenyum. Lama tidak bertemu. Aku baru sadar, ini adalah teman lama Andi. Mereka pernah satu SMA. Setelah itu, Baskoro mendirikan perusahaan konstruksi yang cukup sukses. Bu Wati juga menghela napas lega, setidaknya ini bukan orang asing. Setelah beberapa basa-basi, kami duduk di meja. Pak Dung membuka berkas. Mas Baskoro sudah lihat rumahnya. Sudah. Dan setuju untuk membeli. Andi langsung menunduk berterima kasih, tapi Baskoro melambaikan tangannya. Tunggu dulu. Semua orang mengangkat kepala. Saya setuju membeli dengan satu syarat. Ruangan mendadak hening. Syarat apa, Mas? Tanya Andi. Baskoro menatapnya. Kamu harus datang ke saya dan bekerja. Andi tertegun. Bekerja? Saya sedang butuh manajer proyek. Seluruh meja terkejut. Baskoro melanjutkan, saya dengar banyak yang bilang kamu orang yang rajin. Andi belum sempat bereaksi, Baskoro sudah melanjutkan. Gaji awal tidak besar, tapi ada kesempatan untuk berkembang. Tidak ada yang bersuara. Bahkan aku pun tidak menyangka pertemuan ini akan berbelok seperti ini. Andi duduk terdiam, sorot matanya bimbang. Selama ini ia selalu bekerja di bidang penjualan. Jika pindah ke bidang baru, semuanya harus dimulai dari awal lagi. Baskoro tersenyum. Rumah nanti juga akan ada. Tapi yang pertama, harus punya kemampuan untuk menjaganya. Kalimat itu membuat seisi ruangan terdiam, karena itu menyinggung tepat pada hal yang selama ini dihindari semua orang. Bu Wati menatap putranya. Andi menatap meja. Masing-masing sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, ia mengangkat kepala. Mas, beri aku waktu untuk berpikir. Boleh. Berapa lama? 1 minggu. Baskoro berdiri. Setelah 1 minggu, kalau setuju, telepon saya. Setelah itu, ia menandatangani surat pengalihan. Seluruh uang muka dikembalikan. Keluarga kami terhindar dari kerugian 200 juta hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Semua orang lega. Hanya aku yang memerhatikan hal lain. Selama pertemuan itu, ibuku nyaris tidak bicara apa-apa. Tapi Baskoro sesekali melirik ke arahnya. Dengan tatapan yang sangat hormat. Pertemuan berakhir. Semua orang pulang satu persatu. Saat hanya tersisa aku dan ibu yang berjalan di belakang, aku bertanya pelan, Ibu kenal Mas Baskoro? Ibu tersenyum. Tahu sekilas saja. Tahu sekilas tapi bantuannya sebesar itu? Ibu tidak menjawab, hanya tersenyum. Jawaban itu semakin membuatku curiga. Malam itu, setelah mengantar ibu pulang, aku tinggal untuk makan malam. Saat makan, aku bertanya lagi. Ibu ada hubungannya dengan kejadian hari ini? Ibu masih santai mengambil sayur. Menurutmu bagaimana? Menurutku iya. Kalau begitu, ya anggap saja begitu. Aku tertawa. Sifat ibu memang selalu begitu. Kalau tidak mau bicara, tidak ada yang bisa memaksanya. Tapi tepat saat itu, ponsel ibu yang tergeletak di meja menyala. Sebuah pesan baru muncul. Hanya sekilas,
tapi aku masih bisa melihat nama pengirimnya, Baskoro. Isinya sangat singkat. Ibu tenang saja, saya akan lakukan seperti yang sudah dijanjikan. Aku mengangkat kepala. Ibuku juga baru sadar aku sudah membaca pesan itu. Kami berdua saling pandang. Ibu menghela napas pelan, lalu meletakkan sumpitnya. Baiklah, malam ini ibu ceritakan. Baiklah, malam ini ibu ceritakan. Aku duduk diam menatap ibu. Di luar, langit sudah mulai gelap. Suara serangga mulai terdengar dari kebun belakang. Aroma nasi baru dan sayur masih tercium di dapur kecil kami. Ibu berdiri untuk menyeduh teh lagi. Itu kebiasaannya setiap kali hendak membicarakan hal penting. Aku tidak mendesaknya. Hanya menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, ia meletakkan secangkir teh di hadapanku. Kamu masih ingat Om Prakoso? Aku berpikir sejenak. Teman ayah, Bu? Iya. Waktu kamu masih kecil. Betul, aku mulai mengerti. Om Prakoso adalah ayah dari Baskoro. Dulu, ayahku dan Om Prakoso pernah bermitra bisnis bersama. Setelah ayahku meninggal, kedua keluarga jarang berkomunikasi, tapi masih saling menghormati. Ibu menyesap tehnya. Minggu lalu, Baskoro datang ke sini. Aku sedikit terkejut. Dia yang datang? Iya. Lalu, ibu tersenyum. Dia menanyakan kabar, lalu menyinggung soal keluargamu. Aku terdiam. Segalanya mulai lebih jelas. Ibu cerita semuanya? Tidak. Ibu hanya bilang ada yang sedang berusaha membeli rumah di luar kemampuannya. Lalu ibu tanya, apa Baskoro mau beli rumah? Aku tertawa. Sesederhana itu, sesederhana itu. Ibu mengatakannya dengan sangat ringan. Tapi aku tahu, masalahnya tidak sesederhana itu. Baskoro telah menyelamatkan seluruh keluarga dari kerugian besar. Ibuku menatapku. Kamu tahu kenapa ibu melakukan ini? Karena ibu khawatir? Bukan hanya itu, aku mengangkat kepala. Ibu ingin memberi semua orang kesempatan. Kesempatan? Kesempatan untuk berhenti, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku duduk terdiam. Ibu benar. Jika rumah itu benar-benar terbeli dengan cara apapun, kemungkinan besar konflik akan berlanjut selama bertahun-tahun. Malam itu dalam perjalanan pulang, aku berpikir banyak hal. Segalanya seolah sudah selesai, tapi sebenarnya masih ada satu simpul yang belum terurai, yaitu kepercayaan antara aku dan Budi. Uang hanyalah puncak gunung es. Yang paling membuatku sakit adalah ia pernah mencoba mengakses rekeningku. Seminggu kemudian, Andi menerima tawaran pekerjaan dari Baskoro. Kabar ini cukup mengejutkan seluruh keluarga, terutama ibu mertuaku. Ia pernah berharap putranya mendapat pekerjaan yang lebih santai. Tapi proyek konstruksi adalah lingkungan yang cukup keras. Hari pertama bekerja, Andi harus berangkat dari rumah pukul 5 pagi. Malam hari saat pulang, tubuhnya penuh debu. Bu Wati melihatnya dengan iba. Sudah, berhenti saja. Nah, Andi sambil makan tertawa. Aku tidak apa-apa, Bu. Orang lain bisa, masa aku tidak bisa? Kalimat itu membuat ayah mertua mengangkat kepala menatap putranya. Di matanya muncul kepuasan yang samar. Perubahan-perubahan kecil mulai terjadi sejak saat itu. Andi lebih jarang bicara soal rumah, juga tidak lagi membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Ia fokus pada pekerjaan barunya, dan di akhir pekan masih mengambil kursus manajemen proyek. Citra selalu mendampingi dan memberinya semangat. Aku melihat mereka berdua dan merasa lega. Setidaknya mereka berjalan di jalan mereka sendiri, bukan jalan yang disiapkan orang lain. Namun, cerita ini belum benar-benar berakhir. Suatu malam di tengah minggu, saat aku bersiap-siap tidur, aku menerima telepon dari ayah mertuaku. Suaranya terdengar tegang. Maya? Iya, ayah, ada apa? Kamu sibuk tidak? Ada apa ya? Ayah di rumah sakit. Aku terkejut dan langsung duduk. Ayah kenapa? Bukan ayah. Lalu siapa? Di seberang sana hening sejenak, lalu ia berkata, ibumu. Aku langsung menoleh ke arah Budi. Ia juga mendengarnya. Kami berdua buru-buru berganti pakaian dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Bu Wati terbaring di ranjang dengan infus, wajahnya pucat. Andi dan Citra juga sudah ada di sana. Suasananya cukup berat. Aku mendekat. Ibu kenapa? Ia mencoba tersenyum. Tidak apa-apa.
Tapi semua orang bisa melihat ia sangat lelah. Seorang dokter lewat, ayah mertua menarikku keluar ke koridor. Dokter bilang apa? Yah. Ia menghela napas. Kurang tidur berkepanjangan. Ada lagi? Tekanan darah tinggi. Aku menoleh ke dalam ruang rawat. Bu Wati yang biasanya ceria, selalu tertawa, kini dalam beberapa bulan seolah menua 10 tahun. Mungkin tekanan selama ini telah menggerogotinya lebih dari yang kami sadari. Menjelang tengah malam, semua orang bergantian keluar membeli makanan. Di dalam ruangan hanya tersisa aku dan ibu mertuaku. Ia berbaring miring menatap jendela, beberapa saat kemudian ia angkat bicara. Maya, iya, Bu, kamu masih marah sama ibu? Aku duduk di kursi di sebelahnya, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tersenyum lemah. Pasti masih. Aku tidak mau mengungkit masa lalu, tapi ibu mau. Suaranya menjadi serak. Dari kecil sampai besar, Andi selalu menjadi anak yang paling membuat ibu khawatir. Aku diam mendengarkan. Budi mandiri, sementara Andi selalu butuh dibantu. Lama-lama, ibu terbiasa melakukan segalanya untuknya. Ia menatap langit-langit. Ibu pikir itu namanya sayang. Sampai ibu sadar, semuanya sudah terlambat. Ruangan menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara AC yang berhembus. Beberapa saat kemudian, ia menoleh ke arahku. Ibu minta maaf. Aku mengepalkan tanganku. Permintaan maaf itu akhirnya terucap. Bukan dalam sebuah perdebatan, bukan saat terpojok, tapi saat seseorang benar-benar merenungkan dirinya sendiri. Ia melanjutkan dengan perlahan. Ibu pernah pikir kamu pelit karena menyimpan uangmu? Pernah pikir kamu tidak sayang adik iparmu? Baru sekarang ibu mengerti. Suaranya tercekat. Orang yang bisa menjaga batas, justru orang yang paling waras. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya merasakan hidungku perih. Menjelang pagi, saat semua orang bersiap-siap pulang untuk beristirahat, Bu Wati tiba-tiba memanggil Budi. Nak, tinggal sebentar sama ibu. Semua orang keluar, pintu kamar ditutup. Sekitar setengah jam kemudian, Budi keluar dengan raut wajah yang sangat aneh, antara terharu dan terkejut. Aku bertanya pelan. Ibu bilang apa? Ia menatapku lalu perlahan mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini yang ibu berikan tadi. Aku menerimanya. Di dalamnya ada selembar kertas bertulis tangan, tulisan tangan ibu mertuaku. Baris pertama membuatku terdiam. Aset tabungan pribadi ibu. Aku mengangkat kepala menatap Budi. Ia juga tampak terkejut, karena tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu ibu mertua punya uang simpanan pribadi. Sementara itu, di bawahnya tertulis dengan jelas. Sebuah rekening tabungan senilai hampir 700 juta rupiah. Dan di akhir halaman ada tulisan singkat. Jika nanti ada apa-apa, uang ini dibagi rata untuk kedua anak laki-lakiku. Aku belum sempat pulih dari keterkejutan, ketika dari ujung koridor terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Seorang wanita parubaya berlari ke arah kami, wajahnya panik. Begitu melihat ayah mertuaku, ia memanggil dengan keras, Mas Santoso. Semua orang serentak menoleh. Ayah mertua berdiri, wajahnya langsung berubah. Karena yang baru saja datang adalah teman yang meminjamkan ibu mertuaku 300 juta rupiah. Dan raut wajahnya menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Raut wajahnya menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Seluruh koridor rumah sakit mendadak tegang. Wanita parubaya itu terengah-engah karena berlari, rambutnya sedikit berantakan, tas tangannya masih tersampir miring di bahu. Ayah mertua menghampirinya. Ada apa, Bu Wulan? Bu Wulan melihat sekeliling, matanya berhenti pada Budi, Andi, lalu akhirnya pada pintu kamar tempat ibu mertuaku dirawat. Saya baru dengar Wati masuk rumah sakit. Iya, jadi benar ya? Ayah mertua mengerutkan kening. Benar apanya? Bu Wulan merendahkan suaranya. Saya datang bukan untuk menagih utang. Semua orang sedikit terkejut, karena kami semua mengira ini ada hubungannya dengan pinjaman 300 juta itu. Tapi ia langsung menggeleng. Uang bukan masalahnya. Lalu apa? Wanita itu menghela napas. Saya rasa ada satu hal yang harus keluarga kalian tahu. Aku melihat kekhawatiran yang tulus di wajahnya. Tidak seperti orang yang datang untuk membuat masalah atau menagih utang. Lebih seperti seseorang yang bimbang antara harus bicara atau diam.
Akhirnya, ia memutuskan untuk menarik ayah mertua ke sudut koridor. Mereka berbicara sekitar 5 menit, aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Hanya melihat raut wajah ayah mertua yang perlahan berubah, dari heran menjadi terkejut, lalu muram. Ketika kembali, ia berdiri terdiam lama. Andi tidak sabar. "Ayah, ada apa?" Ayah mertua menatap anak-anaknya. Beberapa saat kemudian, ia berkata pelan, "Pinjaman 300 juta itu bukan satu-satunya." Suasana seakan membeku. Bu Wulan menunduk. "Wati masih pinjam dari beberapa orang lain." Budi tertegun. "Berapa lagi?" "Sekitar 100 juta lebih." Aku terperangah. Andi mati kutu. Bahkan Tante Hani yang baru datang pun tidak percaya. Astaga. Ayah mertua duduk di kursi. Tangannya gemetar pelan. Totalnya lebih dari 400 juta. Bu Wulan mengangguk. "Tapi tolong jangan salah paham. Wati tidak pernah memakai uang itu untuk keperluan pribadi. Semua karena urusan rumah itu." Koridor rumah sakit menjadi sunyi senyap. Aku teringat bulan-bulan yang telah berlalu, telepon-telepon, desakan, rencana membeli rumah, sindiran-sindiran. Ternyata di baliknya masih ada utang-utang lain yang tidak diketahui siapapun. Wanita yang selalu tampak kuat itu ternyata diam-diam menanggung tekanan sendirian. Andi tiba-tiba berdiri. "Aku mau masuk ketemu ibu." Ia berjalan cepat ke dalam kamar. Tidak ada yang mencegahnya. Karena semua orang tahu, saat ini yang paling sakit hati adalah dia. Di dalam kamar, Bu Wati bersandar di bantal. Melihat putranya masuk, ia mencoba tersenyum. "Kenapa wajahmu tegang begitu?" Andi berdiri tepat di depan ranjang, kedua matanya memerah. "Ibu pinjam uang lebih dari 400 juta?" Senyum di bibir ibunya lenyap. Suasana langsung hening. Ia tahu semuanya telah terbongkar. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk pelan. Andi duduk di kursi, menunduk, kedua tangannya terkepal erat. "Apa yang ibu pikirkan? Aku sudah bilang tidak perlu. Apa ibu mau aku merasa bersalah seumur hidup?" Suaranya tercekat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Andi menangis. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena rumah, tapi karena menyadari kasih sayang, ibunya telah berubah menjadi beban. Bu Wati juga menangis. Air matanya mengalir di kedua pipinya. "Ibu hanya ingin kamu punya hidup yang lebih baik. Tapi itu bukan hidupku, Bu." Andi menunduk dalam-dalam. "Itu hidup yang ibu bayangkan." Ruangan menjadi sunyi. Kata-kata itu tidak kasar, tapi menusuk sampai ke inti. Di luar koridor, aku berdiri terdiam. Tiba-tiba aku mengerti, banyak konflik keluarga yang bukan berasal dari kebencian, melainkan dari cara mencintai yang salah. Keesokan harinya, Bu Wati diizinkan pulang. Seluruh keluarga mengantarnya. Utang lebih dari 400 juta menjadi topik utama. Tapi yang membuatku terkejut, orang pertama yang angkat bicara justru Andi. Malam itu, seluruh keluarga duduk mengelilingi meja kayu tua. Andi meletakkan sebuah buku catatan di depan semua orang. "Aku sudah buat rencana." Ayah mertua menoleh. "Rencana apa?" "Bayar utang." Ia membuka lembar demi lembar yang tertulis rapi, pendapatan saat ini, tabungan, pekerjaan tambahan, biaya hidup, bahkan perkiraan waktu pembayaran setiap cicilan pun dihitung dengan cermat. Aku melihatnya dan teringat pada rencana keuangan yang pernah dibawa oleh Citra. Mungkin gadis itu telah memengaruhi Andi lebih dari yang kami duga. Bu Wati menatap buku catatan itu, matanya memerah. "Kamu tidak perlu menanggung semuanya. Aku harus. Tapi ini urusanku." Kali ini tidak ada yang membantah, karena semua orang melihatnya benar-benar telah dewasa. Budi ikut bicara. "Aku juga akan ikut bantu." Ayah mertua mengangguk. "Saya juga ada bagian." Bahkan Tante Hani pun tersenyum. "Kurang berapa? Nanti saya pinjamkan tanpa bunga." Suasana di ruangan itu untuk pertama kalinya terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi yang membahas rumah. Tidak ada lagi yang membahas uang bekal. Tidak ada lagi perdebatan benar dan salah, hanya ada sebuah keluarga yang sedang mencoba memperbaiki apa yang telah rusak. Seminggu kemudian, Andi memulai pekerjaan barunya dengan sangat serius. Pagi berangkat awal, malam pulang langsung belajar lagi. Citra selalu menemaninya. Ayah mertua juga terlihat lebih sehat. Tapi yang paling banyak berubah adalah ibu mertuaku. Ia tidak lagi membahas soal rumah,
tidak lagi bertanya siapa dapat gaji berapa. Sebaliknya, ia sibuk mengurus kebun sayur di belakang rumah, sesekali ke pasar lalu pulang memasak. Hidupnya melambat, lebih ringan. Aku pikir segalanya akhirnya berjalan ke arah yang benar. Sampai pada suatu pagi, ponselku tiba-tiba berdering. Telepon dari seorang staf bank. Dengan Ibu Maya? Iya. Kami menelepon untuk mengonfirmasi jadwal pertemuan sore ini. Aku sedikit heran. Jadwal apa ya? Pembayaran transaksi properti. Aku terdiam. Anda salah sambung. Tidak salah, Bu. Kami menerima pendaftaran dari Bapak Budi. Aku merasa ada sesuatu yang meremas dadaku. Dia mendaftar apa? Pembayaran pembelian rumah menggunakan rekening pribadi. Aku mati kutu. Karena selama ini aku hampir lupa akan hal itu. Lupa bahwa dulu ibu mertuaku pernah menyiapkan berkas atas nama Budi. Lupa bahwa ada beberapa prosedur yang sudah dimulai sejak lama. Sore harinya aku menelepon Budi. Ia juga terkejut. Aku tidak mendaftar apapun. Yakin? Yakin. Kami berdua langsung pergi ke bank. Setelah diperiksa, staf menjelaskan, ini adalah jadwal lama dari berkas pembelian rumah yang dulu, Pak. Sistemnya belum dibatalkan, jadi masih mengirim notifikasi otomatis. Aku dan Budi menghela napas lega. Tapi saat hendak pulang, staf itu tiba-tiba menambahkan satu kalimat. Untung ibu datang untuk konfirmasi. Aku sedikit heran. Kenapa? Karena besok sore pihak properti juga sudah menjadwalkan klien untuk pembayaran terakhir berkas itu. Aku menatapnya. Berkas yang mana? Rumah atas nama Bapak Andi. Aku tertegun, karena setahuku transaksi itu sudah dibatalkan sejak lama. Staf itu membuka komputernya untuk memeriksa lagi, lalu mengangkat kepala. Aneh kenapa Mbak? Berkasnya masih dalam status menunggu pembayaran. Siapa pembeli saat ini? Staf itu menatap layar beberapa detik lalu membacakan sebuah nama. Begitu mendengarnya, aku dan Budi sama-sama terpaku. Karena nama yang tertera di berkas saat ini sama sekali bukan Andi, bukan juga pembeli baru, melainkan sebuah nama yang sangat kami kenal. Ibu mertuaku. Nama yang tertera di berkas saat ini sama sekali bukan Andi, bukan juga pembeli baru, melainkan ibu mertuaku. Aku dan Budi saling pandang. Keduanya tak bisa berkata-kata. Staf bank yang melihat raut wajah kami yang aneh segera memeriksa ulang sekali lagi. Setelah beberapa menit menelusuri data, ia menjelaskan bahwa ini adalah berkas yang dibuka sebelum Bu Wati menjajaki prosedur pinjaman dan pembayaran untuk rumah tersebut. Transaksi itu terhenti di tengah jalan, tetapi beberapa data masih tersimpan di sistem, sehingga memicu notifikasi otomatis. Meskipun begitu, informasi itu tetap membuat hatiku terasa berat. Karena baru pada saat itulah aku mengerti satu hal. Selama ini, ibu mertuaku tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Ia tidak diam-diam membeli rumah untuk atas namanya, tidak mencari cara untuk mengamankan aset untuk dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan, benar atau salah, hanya berputar pada satu pemikiran, ingin menjamin masa depan putra bungsunya. Tapi justru karena itulah, ia telah menyeret semua orang ke dalam pusaran yang melelahkan. Sore itu, aku dan Budi langsung pulang ke rumah mertua. Ayah mertua sedang menyiram tanaman di halaman. Andi baru pulang kerja, pakaiannya masih kotor oleh debu proyek. Citra duduk memilah sayuran di teras. Ibu mertuaku, setelah dirawat di rumah sakit, masih sedikit lemah tapi raut wajahnya sudah jauh lebih baik. Melihat pemandangan itu, aku merasa sangat berbeda dari beberapa bulan sebelumnya. Tak ada lagi rapat keluarga yang tegang, tak ada lagi helaan napas karena rumah, tak ada lagi tatapan curiga soal uang. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Budi duduk di samping ibunya. Setelah beberapa saat, ia angkat bicara. Bu. Iya, Nak. Tadi aku dari bank. Bu Wati sedikit terkejut. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ia menceritakan soal berkas yang masih tersimpan di sistem. Ibu mertuaku mendengarkan dalam diam, lalu menghela napas pelan. Ibu sudah tua rupanya, tidak ada hubungannya Bu. Ada. Ia menatap halaman di depannya. Waktu muda, ibu pikir asal sayang anak itu sudah cukup. Ternyata sayang saja tidak cukup, tidak ada yang bicara.
Angin sore meniup barisan sayuran di kebun belakang, daun-daun muda bergetar pelan di bawah sinar matahari. Andi meletakkan gelas air di meja. Bu, iya. Maafkan aku. Bu Wati menoleh. Minta maaf kenapa? Karena aku membiarkan ibu terlalu khawatir. Air mata ibunya tanpa sadar mengalir. Ibu yang salah, terlalu khawatir. Tapi kalau aku hidup lebih bertanggung jawab dari dulu, ibu tidak akan begitu. Ayah mertua yang sedang menyiram tanaman juga berhenti. Ia tidak menoleh, tapi aku tahu ia mendengarkan setiap kata. Citra yang duduk di sampingnya, dengan lembut menggenggam tangan Andi. Gadis itu tidak banyak bicara. Sepanjang cerita ini, hal yang paling sering ia lakukan adalah bertahan. Bertahan saat Andi marah, bertahan saat ia kecewa, bertahan saat seluruh keluarga berantakan. Ada orang yang tidak menciptakan kebisingan dalam hidup orang lain, tapi justru menjadi penopang yang paling kokoh. Sebulan kemudian, utang lebih dari 400 juta mulai dibayar secara bertahap. Ayah mertua menjual beberapa koleksi tanaman bonsai yang telah ia rawat selama bertahun-tahun. Andi menggunakan seluruh bonus proyek pertamanya untuk membayar utang. Budi membantu dengan sejumlah uang. Tante Hani menepati janjinya memberikan pinjaman tanpa bunga. Bahkan Bu Wulan pun berinisiatif memperpanjang jangka waktu pembayaran. Segalanya tidak mudah, tapi setidaknya semua orang menghadapinya. Tidak lagi menghindar, tidak lagi saling melempar tanggung jawab. Sementara aku tetap merahasiakan soal emas itu. Uang 1 miliar rupiah pemberian ibuku masih tersimpan aman di dalam safe deposit box bank. Aku belum pernah menyentuhnya. Budi juga tidak pernah bertanya lagi. Suatu malam di akhir pekan, saat kami berdua sedang berjalan-jalan di taman dekat rumah, ia tiba-tiba berhenti. Maya, iya, aku sudah lama ingin mengatakan ini. Aku menoleh menatap suamiku. Cahaya lampu taman yang kuning menyinari wajahnya. Apa? Kalau hari itu kamu tidak mengetahuinya, mungkin aku sudah melangkah lebih jauh. Aku terdiam. Ia tersenyum sedih. Bahkan mungkin aku akan meyakinkan diriku sendiri bahwa yang kulakukan itu benar. Aku mengerti maksudnya. Manusia terkadang tidak jatuh ke dalam kesalahan karena satu keputusan besar, melainkan karena banyak kompromi kecil. Setiap kali membiarkan diri melewati satu batas, segalanya menjadi sedikit lebih mudah. Sampai saat menoleh ke belakang, baru sadar sudah berjalan terlalu jauh. Budi menggenggam tanganku. Terima kasih karena tidak menyerah. Aku menatap pria di sampingku. Pria yang pernah membuatku kecewa, pria yang pernah membuatku terluka, tapi juga pria yang berani menatap lurus pada kesalahannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. 3 bulan kemudian, Andi dan Citra melangsungkan pernikahan. Tidak ada rumah seharga 3 miliar, tidak ada interior mewah, tidak ada hal-hal yang pernah membuat seluruh keluarga pusing. Mereka berdua menyewa sebuah apartemen kecil di dekat tempat kerja. Di hari pernikahan, setelah tamu-tamu hampir semua pulang, kami duduk menikmati makan malam yang terlambat. Ayah mertua mengangkat cangkir tehnya. Beberapa bulan lalu, aku kira keluarga ini akan hancur. Tante Hani tertawa. Bapak pesimis sekali, coba lihat sekarang. Ayah mertua tersenyum lembut. Hanya karena satu rumah, semua orang sampai tidak bisa tidur. Andi menggaruk kepalanya. Aku yang pertama kali. Seluruh meja tertawa, bahkan ibu mertuaku ikut tertawa. Itu adalah tawa paling lega yang pernah kudengar selama setahun terakhir. Bu Wati menoleh ke arahku. Maya. Iya, Bu. Ibu masih berutang sesuatu padamu. Aku tahu apa yang akan ia katakan, tapi kali ini, aku berinisiatif menggeleng. Sudahlah, Bu. Tidak bisa. Ia tersenyum. Ibu berterima kasih karena kamu menjaga uang itu. Aku sedikit terkejut. Iya, Bu. Kalau hari itu kamu keluarkan uangnya, mungkin keluarga ini belum juga sadar. Semua orang terdiam, tidak ada yang membantah. Karena semua orang tahu, apa yang dikatakannya adalah benar. Ada uang yang membantu menyelesaikan kesulitan di depan mata, tapi ada juga uang yang tanpa sengaja memperpanjang sebuah kesalahan. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, seluruh keluarga duduk di halaman. Di atas meja hanya tersisa sepiring buah dan teko teh hangat. Angin malam berhembus lembut. Ibu mertua mengambil sepotong jeruk dan memberikannya kepada ayah mertua. Ayah mertua menerimanya lalu tertawa.
Lain kali jangan berencana beli rumah untuk siapa-siapa lagi, ya. Bu Wati memelototinya. Masih untung nyawaku selamat. Tante Hani tertawa terbahak-bahak. Lain kali kalau Mbak mau merencanakan sesuatu, kasih tahu satu kampung dulu biar semua tahu. Semua orang ikut tertawa. Tawa yang bergema di bawah cahaya lampu kuning yang hangat. Aku duduk di samping ibu kandungku. Ia masih sesederhana hari di mana ia memberiku buku tabungan itu. Tiba-tiba aku teringat kalimatnya. Uang ini untuk peganganmu. Nak, kamu boleh membantu orang lain saat mereka butuh. Tapi jangan sampai kamu sendiri tidak punya jalan keluar. Hari itu aku pikir ibu terlalu khawatir. Baru hari ini aku mengerti, apa yang ia jaga untukku bukan hanya uang, melainkan juga kewarasan di saat emosi bisa dengan mudah menyesatkan. Di hadapanku, seluruh keluarga sedang berkumpul. Tidak lebih kaya, tidak memiliki rumah impian, tapi semua orang merasa lega. Dan mungkin, itulah hal yang paling berharga.